Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa qala aidan i'dilu baina auladikum. Amma ba'd fa inna taqal hadis kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Baik, masih di mata kuliah teori dan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Ya, mohon maaf kemarin agak sedikit terganggu terkait dengan rencana untuk penulisan tesis. Ya, mudah-mudahan tidak mengganggu ya. Artinya mungkin ada skala prioritas sehingga hari ini juga sangat memungkinkan juga untuk kita bisa diskusi bersama karena perlu beberapa saat ya dan juga perlu meluruskan mungkin ya. Biasanya kadang kalau jadi mahasiswa itu agak bingung ya, baik itu ketika awal ataupun ketika sudah nanti mendapatkan pembimbing gitu ya. Jadi kadang ketika mendapatkan pembimbing itu ada dua ya, ada pembimbing satu dan pembimbing dua. Ya kadang antara pembimbing satu dan pembimbing dua itu berbeda gitu ya. Nah sehingga kadang ini mahasiswanya bingung ya, dari dosen pertama, pembimbing pertama bilangnya A gitu ya, sementara dosen kedua, pembimbing kedua bilangnya itu B, gitu. Jadi pusing sendiri gitu ya. Nah, padahal ini juga bagian nanti dari seni di dalam meneliti. Ya, seni di dalam menulis dan juga seni dalam bimbingan. Ini juga penting. Selain itu juga nanti terkait dengan tesis juga adalah bagaimana sebenarnya mengelola waktu ya, time management ya, terutama nanti yang rencana tanggal berapa ya, sekitar tanggal 20 atau 26 mungkin ya. Nah, 26 untuk verifikasi judul ya. Jadi sering kita sampaikan oleh dosen-dosen yang lainnya juga verifikasi judul itu ya mudah gitu ya. Artinya hanya memberikan judul dan saya rasa kemarin dari beberapa mahasiswa ya sudah cukup bagus judulnya sehingga ya sebenarnya bisa langsung dilanjutkan dengan artinya itu langsung bisa membuat mulai bab satu 2 dan 3. Jadi walaupun namanya verifikasi judul, tapi nanti bentuknya itu sudah hampir menjadi seminar proposal. Sehingga nanti ketika seminar proposal tesis itu sudah hanya perubahan sedikit saja. Ya, dan kemarin kan sudah di-share ya terkait dengan teknis untuk penulisan tesisnya. Saya rasa semuanya sudah mendapatkan belum Ustaz Jamaluddin ya untuk teknis penulisan tesis. Sudah Pak dosen. Ada di ada. Sudah ada ya. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan boleh juga gitu ya. Nanti kemarin sih dari Pak Dr. Zainal sih menyatakan bahwa yang teknis itu memang lebih banyak ke kuantitatif ya, sementara yang kualitatif itu tidak secara spesifik disebutkan di situ ya. Walaupun kadang memang ya tadi salah satu dari kita sebutnya sebagai variasi ya, variasi ya dalam sebuah metode penelitian selalu menemukan ada yang kuantitatif dan juga kualitatif. Ya, kuantitatif biasanya berkaitan dengan dunia pendidikan atau ilmu-ilmu pendidikan, ya. Kemudian nanti juga ada science, ya. Sementara nanti kalau yang kualitatif itu nanti lebih banyak ke yang ilmu-ilmu humaniora, sosial humaniora, termasuk juga ilmu keagamaan atau Islamic Studies.
ya. Nah, ini juga jangan nanti bingung gitu ya, atau mungkin menganggapnya masih kita belum bisa berpikir lebih luas lagi dalam artian oh tesis itu ternyata hanya kuantitatif gitu ya. Oh tesis itu hanya bicara tentang variabel X1, X2, X seterusnya sampai Y gitu. Ternyata tidak sebenarnya gitu. Jadi banyak sekali variasi ya dalam membuat sebuah riset ya. Lagi-lagi saya menyebutkan bahwa untuk membuat riset penelitian di tesis ini sebenarnya hanya latihan ya, latihan untuk kita bisa berpikir secara sistematis, logis, empiris dan juga islamis tentu saja gitu ya. Jadi kita akan lihat jadi background dari masing-masing misalnya dosen ya dari kuliahnya, kemudian dari bidang keahliannya gitu ya dan juga mungkin dari sisi pemahamannya gitu ya. Nah, makanya kemarin ada yang apa sedikit ini tadi kemarin juga ada ini ya. Saya terisal kali ya kemarin itu ya yang WA itu terkait dengan mata kuliah kita atau lebih tepatnya program studi kita ini adalah pendidikan agama Islam. Ingat ya, pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam itu adalah pembelajaran PAI ya di SD, SMP, SMA ya kemudian di MI, MTS, Aliyah. Secara spesifik sebenarnya di SMP SMA ya dan juga di MTS Aliyah. Karena nanti kalau yang di SD itu nanti ada PGSD ya walaupun ada PAI-nya di situ di dalamnya masih bisa. MI juga sebenarnya nanti ada PGMI baik itu S1 ataupun S2. Ya, nah karena PAI gitu ya. Jadi sebenarnya secara disiplin keilmuan itu berbeda dengan apa? Dengan manajemen atau manajemen pendidikan, termasuk manajemen pendidikan Islam. Kalau manajemen pendidikan Islam itu berarti mengkaji atau membahas tentang bagaimana pengelolaan dari sebuah lembaga pendidikan. Ya, jadi berbeda ya. Kalau manajemen pendidikan Islam berarti adalah pengelolaan dari lembaga pendidikan, baik itu lembaga yang formal, non formal ataupun informal. Sementara PAI sekali lagi tadi spesifik adalah metodik didaktik ya, pembelajaran PAI, mata pelajaran PAI di SD, SMP, SMA, kemudian Quran hadis, akidah akhlak, SKI dan fikih di MI, MTS, Aliyah. Tadi termasuk yang PAI itu di SMK dan juga ada juga di paket ABC ya termasuk juga sebenarnya di pesantren ya di pesantren sebenarnya harusnya masuk juga di situ. Nah yang keluar dari PAI itu adalah bahasa Arab ya di mana bahasa Arab itu diambil menjadi rumpun keilmuan dari bahasa ya dan ini juga jangan kemudian mengatakan oh berarti PAI itu saja ya iya secara spesifik keilmuan formal memang seperti itu tapi nanti dalam konteks dunia yang lebih luas PAI itu adalah pembelajaran pendidikan agama Islam yang selalu saya sampaikan. Misalnya di sini ada ustadz, ustazah yang mungkin mengisi taklim di masjid misalnya. Itu ya makna luas dari PAI atau mungkin membaca atau mungkin mengajarkan calistung ya calistung sama misalnya itu apa menggunakan huruf hijaiyah belajar iqra misalnya gitu ya iqra itu ya itu PAI dalam makna yang lebih luas lagi tapi kita memang dibatasi oleh undang-undang secara formal PAI yaitu nah gitu ya PAI yaitu di SD, SMP, SMA, MI, MTS, dan Aliyah serta SMK. Nah, dari situ kemudian fokusnya adalah bukan di manajemen, ya, tetapi lebih kepada bagaimana pembelajaran di pembelajaran mata pelajaran PAI dan juga di MI, MTS, Aliyah itu. Ya, jadi bagaimana apa efeknya, impactnya, bagaimana pendekatannya, bagaimana tujuannya, bagaimana filosofinya, bagaimana metodologi atau metode pembelajarannya, bagaimana media pembelajarannya. Nah, itulah yang dikaji dan menjadi core dalam prodi Magister Pendidikan Agama Islam. Nah, itu prolog dari saya sehingga kemudian nanti setelah menulis tesis diharapkan ketika sudah lulus itu oh iya pengalaman saya pernah nulis tesis, masalahnya ini, metodenya ini, kemudian solusinya seperti ini. Apakah solusinya itu bermanfaat dalam artian itu berdampak? Ya, belum tentu gitu ya. Bisa jadi dia mungkin sifatnya itu teoritis, bukan praktis. Ya, walaupun diharapkan ya kalau mama tesis ya harusnya ada dampaknya. Kenapa? Karena ada identifikasi masalah yang dari awal itu menjadi pertanyaan utama di tesis tersebut gitu ya. Jadi kalau tesis itu misalnya nggak ada impact-nya, nggak ada manfaatnya bagi masyarakat ya mungkin cari judul yang lain. Makanya berdasarkan kepada masalah.
Oke, satu lagi kemarin mungkin perlu dijelaskan kembali ketika saya mengatakan mungkin bisa biasanya itu kalau untuk sarjana itu adalah mendeskripsikan atau menarasikan, sementara kalau di level master itu adalah inovasi atau mengembangkan, pengembangan, termasuk juga evaluasi. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya bukan bukan baku ya dalam artian itu oh ini saya mengatakan oh ini levelnya sarjana gitu ya. Maksud level sarjana itu adalah kemampuan untuk mendeskripsikan, menarasikan, misalnya implementasi pembelajaran PAI di SD Negeri Alif misalnya. Ya itu kan itu sebenarnya bukan bicara tentang level sarjana sebenarnya, tapi lebih tepat bahwa kemampuan untuk mendeskripsikan itu layaknya yaitu adalah hanya atau mungkin dikuasai oleh seorang sarjana. Sementara untuk yang level master sebaiknya itu lebih dari itu. Ya, jadi bukan hanya mendeskripsikan, walaupun mendeskripsikan sendiri sebenarnya itu perlu riset atau perlu teknik yang lebih mendalam. Ya, for example, misalnya ketika kita ingin tahu tentang bagaimana misalnya nih ya ke Bu Romlah misalnya simpel saja risetnya implementasi pembelajaran PAI di SD Negeri Pasir Eri, gitu kan ya. Nah, karena saya orang luar, otomatis kan bagaimana kita harus observasi langsung, ya bagaimana kita interview dengan orang-orang yang mungkin belum pernah dikenal, kemudian juga bagaimana kita mendapatkan studi dokumen, bagaimana kita mendapatkan dokumen-dokumen. Nah, di situ ada teknik, ada seni, ada skill yang harus dikuasai. Belum lagi ketika meyakinkan bahwa data yang diambil itu adalah valid atau sikoh gitu ya. Misalnya saya wawancara dengan guru Ahmad misalnya. Ya, apakah Guru Ahmad ini mengatakan benar gitu ya, atau mungkin perlu adanya istilahnya itu opini lain gitu ya. Nah, jadi apakah benar atau apa mungkin ada sesuatu yang disembunyikan atau mungkin tidak tidak mau menjawab. Ya, misalnya biasanya kalau riset itu kan pertanyaan agak sedikit ini ya kritis ya. Misalnya pertanyaan apakah di sekolah ini pernah terjadi bullying gitu ya. Bapak Ahmad mengatakan oh enggak pernah alhamdulillah gitu ya. Nah, kemudian kita beralih lagi ke Bapak Abdullah misalnya. Bapak Abdullah mengatakan nggak ada sih gitu ya, cuman dulu ada tapi dulu udah lama gitu ya. Jawabannya agak beda tuh. Kemudian ke Ibu Aisyah misalnya gitu ya, Ibu Aisyah mengatakan karena dia Ibu sebagai saya di sini dosen saya di sini guru bukan guru tetap sih, guru honorer atau apalah gitu. Iya Pak di sini banyak bullying tuh makanya anak-anak suka pada nggak betah gimana. Contoh gitu ya. Nah, dari situ kemudian kita akan melakukan nanti triangulasi. Nah, sering sekali triangulasi di level sarjana juga dia belum belum optimal gitu ya. Jadi belum sampai kepada data yang betul-betul bisa terpercaya, sikoh gitu ya. Ya, walaupun tadi memang dia sifatnya karena implementasi itu lebih ke kualitatif. Nah, itu kekuatan di kualitatif. Kalau kuantitatif bedanya adalah ya dia mestinya itu tadi to generalize gitu ya. Oke, satu sekolahan dari satu sekolahan itu saya ambil setiap kelas itu hanya misalnya 10 orang. Kelas satu 10 orang sampai kelas 6 10 orang berarti ada 60. Dari 60 itu karena apa kita ingin tahu secara keseluruhan itu adalah sampel. Dari sampel itu kemudian nanti diberikan misalnya apa kuesioner, kemudian mereka menjawab ditentukan variabelnya apa, kemudian breakdownan dari variabel itu dalam bentuk indikator, dari indikator itu menjadi sebuah instrumen pernyataan pertanyaan yang harus dijawab. Nah, kemudian nanti siswa itu yang akan menjawab. Nah, disitulah nanti kemudian validitas dengan reliabilitas dari instrumennya itu perlu diuji. Kemudian ketika jawabannya juga, ini anak SD bisa jawab nggak ya gitu ya. Mungkin kalau kelas 6, 5, 4 mungkin bisa gitu ya. Kalau 1, 2, 3 ini biasanya dibimbing, maka biasanya tidak rekomendasi untuk melakukan penelitian terkait dengan siswa variabel dari murid itu yang kelas 1, 2, 3. Nah ya, nah disitulah kemudian jadi kita tahu oh ternyata penelitian kalau kuantitatif seperti ini, kalau kualitatif seperti ini. Kalau kuantitatif berarti memang batasannya itu hanya ya kalau S2 itu misalnya hanya X1 dan X2 terhadap Y. Padahal kalau kita berpikir secara kualitatif misalnya yang paling banyak itu kan mulai dari karakter, ya karakter siswa atau karakter Islami, religiusitas. Yang kedua itu adalah hasil belajar. Yang ketiga misalnya adalah prestasi. Contoh lah yang paling simpel adalah hasil belajar.
Ya pertanyaannya adalah nanti menjadi keterbatasan atau apa artinya itu batasan ya. Jadi kekurangan atau keterbatasan dari riset ini. Kita meneliti tentang tadi hasil belajar. Kemudian ya dari hasil belajar ini peneliti itu hanya membatasi X1 dengan X2. Misalnya X1-nya itu adalah teman sebaya, yang X2-nya itu adalah misalnya metode pembelajaran, ya persepsi dia itu terhadap metode pembelajaran. Nah, pertanyaan besarnya keluar dari kuantitatif itu apakah masa hasil belajar itu hanya ditentukan dua itu, ya kan? Nah, makanya nanti di kuantitatif itu akan disampaikan bahwa ya peneliti hanya membatasi dua variabel ini. Makanya nanti ada margin error, ada variabel sekian, ada presentasi lainnya yang menjadi sebab bagi peningkatan atau bagi hasil belajar. Nah, itu yang paling penting untuk kita memahami dari sebuah penelitian. Jadi, kita nggak bisa mengatakan nih misalnya hasil belajar di SD Negeri Alif misalnya gitu ya, itu misalnya itu, oh pengaruhnya itu adalah karena lingkungan, atau karena gurunya, atau karena teman sebayanya, atau mungkin pola asuh orang tua, atau mungkin motivasinya. Ya bisa jadi di sekolah lain itu berbeda dan itu bukan hanya X1, X2 saja. Makanya nanti kalau S2 itu ya X1, X2. Nanti kalau S3 itu minimal itu 5 atau 10X gitu ya. Karena memang ingin membuktikan sebabnya apa sih hasil belajar siswa, karakter akhlak mulia dari seorang siswa itu sebabnya itu apa? Ya, kemarin dulu sempat kita tanyakan ya, kira-kira akhlak mulia seorang anak itu sebabnya itu apa? Yang paling sering keterbatasan yang selalu saya kritik dari sisi kuantitatif itu adalah hanya mengukur sesuatu yang bisa dicerna oleh panca indera. Sehingga ketika saya mengatakan hasil belajar atau akhlak karimah itu, ya sebab utamanya itu adalah karena doa orang tua. Itu jarang dibahas gitu ya, karena memang tidak namanya itu tidak sebutnya itu tidak apa tidak bisa dicerna oleh panca indera, tidak observable. Nah, seperti itu ya. Padahal kita sebagai seorang muslim banyak sekali bagian-bagian dari agama yang tidak bisa diobservasi. Saya cerita dikit nih, ada seseorang ya dia ustadz muda gitu ya. Ada seorang ustadz muda, kemudian dia menikah, kemudian dia alhamdulillah punya anak 4 gitu ya, dan alhamdulillah beliaunya ini didapat apa ya dapat istilahnya itu kepercayaan untuk menjadi mudir yaumiyah satu makhad, ya satu ma'had ya. Nah, kemudian ya tiba-tiba dia kena bisa dikatakan kena cobaan atau mungkin juga naluriah alami atau mungkin kebutuhan dan sebagainya. Akhirnya kemudian dia menikah lagi. Gitu ya. Ini cerita menikah lagi gitu ya. Nah, ketika menikah lagi ya ternyata prosesnya ya tahu sendiri di Indonesia kan berbeda ya sehingga tidak mudah sehingga kemudian menggunakan nama dan juga tempatnya itu kalau nggak salah di Sumatera Utara sana keluar apa namanya untuk apa surat nikahnya. Nah, tapi kemudian apa dari istri yang kedua ini awalnya itu udah nggak apa-apa saya itu sebulan sekali aja dikunjungi atau mungkin saya tetap di rumah orang tua saya di sini kemudian apa saya insya Allah nggak perlu lah apa biaya-biaya itu karena beliau juga guru P3K gitu yang istrinya keduanya ini nggak masalah. Nah, kemudian setelah itu terjadi tuh apa cekcok dan lain sebagainya sehingga kemudian akhirnya istri yang kedua itu pengen deket nikahnya. Nah, kemudian sempat tuh berantem sama istri keduanya, yang pertama dengan yang keduanya. Akhirnya kemudian pisah, beberapa kali rujuk lagi, padahal dengan istri yang kedua itu punya anak 2. Nah, masalahnya adalah masalahnya itu adalah qadarullahnya ya qadarullahnya itu ketika kemudian banyak masalah seperti itu dengan istri keduanya sampai ditinggalin, kemudian dicerai beberapa kali rujuk lagi. Kemudian ternyata dia itu mengalami cobaan yang luar biasa. Dia usaha gitu ya, kemudian ditipu oleh orang lebih dari 100 juta, yang satu lagi 200 juta sampai kalau dihitung itu utang itu sekitar 500 juta dari mudir ya. Kemudian akhirnya dia dikeluarkan dari mahat itu ya, kemudian akhirnya sekarang itu ya menderita sekali, bukan dari nol lagi, tapi dari minus dan mengasingkan dirinya. Pokoknya orang lain jangan tidak ada yang tahu lokasinya. Sampai kakaknya sendiri itu tidak tahu di mana tempatnya. Gitu ya. Nah, yang saya pikirkan adalah bener nggak ya ini orang itu ya beliau itu rizkinya itu seret ya atau mungkin tadi malah terjerat utang ditipu dan lain sebagainya karena doa dari anak-anaknya dan juga istri keduanya dan mungkin juga istri yang pertamanya karena dalam tanda petik betul atau tidak ya dizolimi
Karena memang betul dizolimi juga sih, karena sudah apa dicerai, dipisahkan, berarti anaknya itu dua. Nah, itu sebagai contoh. Jadi kalau kita lihat secara kuantitatif, pasti ya misalnya itu bangkrutnya si Ustadz tadi Fulan tadi itu, ya itu karena mungkin ya karena ditipu, karena mungkin apa dalam tanda artian itu kebodohan bisnisnya gitu ya. Kemudian juga mungkin karena memang orang yang jahat dan lain sebagainya. Tidak pernah terpikir. Tapi kalau saya pikir kayaknya doa dari orang yang didolimi, istri yang keduanya nih kayaknya gitu. Karena memang sempat ya curhat ke Ustadz dan sebagainya, ya memang luar biasa sekali gitu ya, luar biasa sekali. Dan sekarang Ustadz sampai hari ini, detik ini, ya masih apa, pokoknya intinya bersembunyi, dan keluarganya ya sebagian besar itu tidak tahu di mana lokasinya. Ya sama orang-orang semua diblokir semuanya, namanya diganti, dan minus harus bayar ke bank itu lebih dari 300 juta, ke temennya, ke ada apa orang tua santri juga itu sekitar 100 sampai 200-an juta juga. Ini menurut saya luar biasa gitu ya. Tapi kembali ke penelitian tadi itu. Ke penelitian berarti salah satunya kalau secara keimanan Islam itu adalah karena doa dari orang yang dizolimi. Nah, makanya kita hati-hati nih ya. Oh, jadi ceramah nih, jadi Ustaz Jamaluddin nih. Serius banget ya sama Ustaz Sugeng ya. Oke, baik. Itu tadi variabel yang unobservable. Ya, jadi variabel yang tidak bisa diobservasi dan tidak bisa dijawab oleh kuantitatif dengan statistiknya. Ya hanya mungkin perkiraannya saja tadi, oh orang bangkrut ya mungkin karena usahanya, karena ditipu dan sebagainya. Tapi doa dari orang yang dolim itu, gitu ya. Saya sempat nasihati gitu. Yaudah berarti sekarang itu minta maaf ke istri yang keduanya. Kemudian kalau memang dicerai ya dicerai, tapi apa kewajiban nafkah dari dua anaknya itu ya tetap harus dilaksanakan. Nah, seperti itu, kita tunggu cerita berikutnya. Oke, terima kasih ya untuk semuanya. Dan hari ini ada yang mau presentasi nggak, Bu? Ini ya, siapa? Mana Bu Eli ya? Ada yang mau presentasi? Seharusnya ada Pak, kelompok 7 atau 9. Kalau misalnya kelompok 10 dan 11 udah siap pun boleh untuk presentasi dulu. Nih, ada yang presentasi tidak nih? Kalau tidak ada, nanti kita bisa fokus ke tesis juga bisa juga. Mungkin kita bisa langsung ke penulisannya dan juga sistematikanya. Ya, sistematika dan penulisannya agar nanti bisa agar paham. Oh, menulis untuk latar belakang saja itu ada caranya gitu ya. Jadi harus ada outline-nya walaupun dia menulis latar belakang. Banyak sekali atau mungkin bisa sebelumnya lagi dari abstrak, tapi saran saya abstrak nanti aja lah ya. Ya, dan nulis abstrak saja ini masih banyak yang salah, apalagi menulis latar belakang. Ya belum lagi kita juga bisa berangkat juga kemarin dari literatur review. Kalau nggak salah pertemuan kemarin saya bilang, oh, yaudah coba semuanya kumpulkan ya 5 sampai 10 penelitian terdahulu dengan objek, metode ya dan juga variabel yang sama untuk memosisikan dari penelitian kita. Ya, misalnya Abdurrahman tahun 2024 telah melakukan penelitian mengenai pengaruh teman sebaya dan lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa di SD Negeri Ba. Metodenya menggunakan regresi linear berganda dengan pendekatan kuantitatif. Hasilnya adalah bahwa teman sebaya berpengaruh sekian persen terhadap hasil belajar. Kemudian lingkungan sekolah berpengaruh sekian persen atau sekian terhadap 0,34 sebagai terhadap hasil belajar. Teman sebaya dan lingkungan sekolah secara simultan berpengaruh terhadap hasil belajar sebanyak sekian persen atau sekian. Kesimpulannya bahwa dua variabel X dengan Y ini, X1 dan X2 itu memang berpengaruh. Bedanya, ya penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah bahwa penelitian ini dilakukan di SD Tak, dari SD Alif, SD Ba, SD Tak, gitu kan ya. Nah, berarti berbeda di situ. Kemudian variabelnya itu mungkin ada yang berbeda, bisa ditambahkan, bisa juga berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, itu literatur review. Jadi kita bisa baca 5 sampai 10 sajalah gitu cukup lah ya. 10 itu udah banyak untuk mencari literatur review. Kalau yang masih belum ini literatur, saya kemarin dengan pada terasan bisnis kan sudah ya. Kalau saya paling simpel ya udah lihat aja di apa di Google ya, kemudian jangan lupa belakangnya pakai titik PDF, itu juga akan ketemu banyak sekali
gitu ya. Jadi kalau level Indonesia itu udah cukup lah sebenarnya itu pakai istilahnya itu pakai Google ya. Kalau Publish or Perish juga bagus, Research Rabbit itu biasa bahasa Inggris. Kalau Publish or Perish itu biasa dia masih campur dengan buku, dengan apa proceeding dan sebagainya. Tapi kalau pakai kita tentu saja jurnal, kemudian judul jurnal di misalnya itu 3 atau 4 suku kata pertama, kemudian titik PDF nanti akan keluar tuh ya file-file yang formatnya itu PDF. Saya rasa itu sudah bisa. Ya, kalau kesulitan bisa pakai typeset ya, size space gitu ya. Size space itu sizespace.io itu juga bisa digunakan. Kemudian saya juga pakai Manus juga itu juga bisa menambahkan juga ya, itu bisa kita tahu untuk bagaimana literatur reviewnya. Ya, pakai ChatGPT sebenarnya literatur review juga nggak bisa juga. Ya, literatur review sekali lagi itu adalah kajian pustaka atau kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kita. Sehingga kita tidak bisa mengklaim penelitian kita itu baru ya tanpa melihat literatur review. Semakin banyak literatur review sebenarnya semakin kita paham gitu ya bahwa oh ternyata memang penelitian seperti ini sudah dilakukan oleh orang lain. Bedanya adalah ya paling simpel lah ya lokasinya itu berbeda di sekolahan ini belum pernah dilakukan. Seperti itu. Baik, gimana? Ada yang mau presentasi atau tidak nih? Kalau tidak ada, kita bisa apa namanya langsung diskusi, tanya jawab. Kita kuat lah sampai jam 6, tenang saja. Jadi sampai habis kalau ada pertanyaan, kalau ada yang bingung, kita bisa diskusikan. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut nih, ya lanjut. Kita masih ada berarti kita ada 2 kali pertemuan ya. Ada berapa kali pertemuan lagi, saya Trisal? Bu Is, kita tinggal berapa kali pertemuan? 3 kali, Pak. 3 dengan sekarang ya. Iya, 3 dengan sekarang. Ya berarti tinggal 2 kali lagi ya karena Februari awal itu sudah yang mahasiswa baru itu udah masuk lagi yang S2 Februari awal ya itu udah masuk gitu ya. Oke, eh, ada MC-nya nggak sih hari ini? Tidak ada yang mau ini nggak? Kalau nggak tuh nggak usah pakai MC kali ya. Ada MC-nya atau ada yang presentasi? Nah, atau mungkin ya apa namanya presentasi itu kadang memang apalagi ini jaraknya jauh-jauh gitu ya. Jadi mungkin komunikasi koordinasi itu agak agak sulit. Gimana nih kita ke serahkan bukan kita serahkan kita ini kan pendapatnya ada yang presentasi kalau tidak ada kita langsung nanya aja ini kayaknya Pak Sujamaludin juga siap Bu Is juga siap Pak Ustadz Sudirahman juga siap Bu Romla juga siap nanti terkait dengan bagian-bagian atau kita bisa bahas juga di teknik penulisannya boleh dibaca semuanya yang belum paham dari teknis penulisan ya teknik penulisan tesis itu di apa. Ntar saya buka dulu di teknis penulisannya ya sudah dapat semuanya ya untuk teknik penulisan tesisnya ya sudah dapat semua belum. Sudah, Pak. Sudah ya. Ada belum lah ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang masih belum paham nggak dari teknik penulisan itu? Atau kita bahas satu-satu nih. Dari itu, Pak, mungkin lebih ke apakah sama untuk kualitatif dan kuantitatif itu aja, Pak. Bisa diulang lagi? Uh, Teknik penulisannya yang diberikan ke kami itu apakah bisa untuk dipakai semuanya baik baik metode kualitatif ataupun kuantitatif gitu, Pak? Sebenarnya bisa ya, tetapi memang ada beberapa bagian yang menjadi karakter bagi masing-masing pendekatan. Ya, misalnya kalau untuk kuantitatif selalunya di sana ada populasi, ada sampel, ada variabel, kemudian ada uji di metode penelitiannya, uji validitas dan reliabilitasnya. Kemudian ada hipotesis. Nah, itu adalah karakter utama dari kuantitatif ya. Sementara kalau di metode atau pendekatan kualitatif di sana pertama dia tidak ada variabel ya, yang kedua tidak ada populasi, yang ketiga tidak ada sampel, tidak ada uji untuk istilahnya validitas reliabilitasnya dan yang paling penting dalam kualitatif itu dia tidak ada yang namanya hipotesis, baik hipotesis penelitian ataupun hipotesis statistik. Ya,
Oke, dari situ kemudian ya sebenarnya sebagian besar itu sama. Dulu sempat ada yang membedakan dari sisi metode penelitian itu kalau kualitatif itu karena dianggap gampang, dianggap sedikit, itu diletakkan di bab satu. Ya, tapi sekarang beberapa kampus sudah menerapkan bahwa semua metode penelitian itu baik kuantitatif, kualitatif ataupun mix metode itu diletakkan di bab yang ketiga. Hmm. Oke, seperti itu Bu Elia. Silakan yang lain. Kita bisa Baik, atau yang Pak. share juga saya lagi cari filenya nanti kita share juga. Sama Silakan satu lanjut lagi, sampai habis sampai pertanyaan dihabiskan semuanya. misalnya saya memilih untuk membuat jurnal gitu, Pak. Nah, Mhm. ketika mau membuat jurnal dan apakah wisuda itu menunggu jurnal saya dipublish dulu baru bisa wisuda atau bagaimana, Pak? Oke, kebijakan yang berjalan dan insya Allah masih berjalan sampai sekarang itu cukup mendapatkan LOA, Letter of Acceptance. Nah, ya kalau di kampus lain nggak boleh, harus sudah publish. Tapi kalau kita insya Allah boleh, yang penting sudah mendapatkan LOA, Letter of Acceptance untuk Sinta 2. Sinta 2 saya sempat ke Mojokerto ada juga, kemudian kita biasanya di Cirebon di BBC, itu ada juga gitu ya. Kemudian di Bogor di Al Hidayah juga ada juga. Kemudian juga banyak, sebenarnya udah banyak ya. Dan kalau kualitas dari artikel kita bagus, sebenarnya bayar itu ya standar itu paling 1 juta gitu ya. Walaupun standar utamanya ya di Al Hidayah misalnya itu sekitar 3 juta, di BBC itu 2,5 atau 3 juta. Kemudian kalau di CPI di Bandung itu hampir 6 juta. Kemudian kalau di apa tadi itu di Mojokerto itu ada sekitar 3 atau 4 gitu ya. Nah, seperti itu. Ya di Malang saya rasa lebih banyak lagi. Ya tinggal cari saja itu untuk jurnalnya. Jadi sampai hari ini seingat saya setahu saya itu masih cukup pakai LOA-nya. Itu jawaban yang pertama. Yang berikutnya adalah jurnal itu juga bukan sesuatu yang kesannya itu mudah, tapi nggak sulit juga. Bedanya itu kalau tesis itu 60 sampai 70, kalau jurnal itu cukup 12 sampai 15, 10 sampai 15. Ngoreksinya lebih gampang, kemudian dalamnya itu juga daging semuanya sehingga ya lebih berkualitas aja gitu. Kalau tesis di bab 2 itu punya orang semuanya. Bab 3 itu juga sebagian punya orang juga. Punya kita cuman bab 4. Bab 4 itu paling cuma berapa halaman. Ya mendingan buat jurnal sebenarnya. Karena nanti pun juga akan dibuat jurnal juga. Itu ya. Jadi menurut jurnal itu bukan susah, tapi juga tidak mudah. Ya, kenapa? Karena ada metode penelitian yang dilakukan. Jadi kalau jurnal berarti ya sudah apa? Sudah dilakukan penelitian. Kalau jurnalnya menggunakan kuantitatif, berarti ya sudah ada instrumennya, kuesionernya. Kuesioner itu sudah dibagikan kepada para responden, kemudian sudah dianalisis menggunakan statistik, sudah jadi laporan. Nah, seperti itu. Ya, itu Welly tambahan jawabannya. Lanjut lagi. Baik, Pak. Terima kasih. Udah ya. Itu. Jadi teman-teman kalau yang mau jurnal menurut saya ya nggak apa-apa juga sih. Ya dari sekarang gitu. Karena apa ya? Tadi sama sebenarnya bedanya itu cuma di bentuk laporan. Kalau jurnal itu dia tadi daging semuanya dalam artian itu betul-betul punya kita semuanya gitu ya sehingga ngoreksinya juga 10 halaman itu kan betul-betul detail gitu ya. Saya kebetulan kemarin yang tahun kemarin ya kemarin juga alhamdulillah ada yang jurnal Sinta 2 di BBC itu dan alhamdulillah menjadi yang terbaik juga ya di wisuda pertama kemarin itu. Saya udah cerita juga di sini, nggak apa-apa lah 2 kali. Ya, 1 kali lagi nanti 3 kali dapat gelas nih saja Maludin ya. Oke, itu Bu Eli ya. Oke, yang lainnya silakan. Yang mau bertanya nih terkait dengan, tapi kayaknya nggak usah tanya juga sih langsung ke actionnya nih. Jadi ketika nulis kesulitannya itu di apa? Ya, kalau yang tidak bisa sama sekali susah gitu ya. Ya udahlah kita bantu aja pakai apa AI aja. Rekomendasi saya itu pakai manus.ai ya. Manus.ai itu dia cukup bagus ya. Kalau yang berbayar juga lumayan juga, minimal tahu dulu gitu ya. Nanti sambil dibaca, sambil dimasukkan istilahnya itu kata-kata kita.
perbaiki, tambahi lagi dengan apa sumber referensi dari kita, ya dari penulisnya seperti itu. Ya, tapi kalau kuantitatif tetap saja nggak bisa pakai AI. Dia hanya di awalnya saya, sementara untuk apa hitungnya bisa pakai AI. Kita bisa pakai mana pakai pakai Julius.ai. Itu adalah apa AI untuk statistik. Itu juga mudah sekali. Yang penting paham alurnya sebenarnya. Ya, ketika saya mau meneliti ini loh step-stepnya, ya step dari awal, ya jadi makanya kalau di proposal atau di verifikasi itu ada ininya, ada apa timelinenya, ya ada agendanya, kapan apa yang akan dilakukan seperti itu. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya nih, Pak Ustadz Sugeng, ada yang mau ditanyakan, Profesor Jamaluddin atau Bu Is boleh juga, silakan. Ini Pak Dokter, untuk di penelitian misalnya kualitatif, gitu ya, apa saja yang harus disiapkan tuh dalam penelitian tersebut, khususnya di penelitian kualitatif. Oke, jawabannya ini 1 semester nih Ustaz Jamaluddin ya. Bisa 1 semester, tapi bisa juga 1 menit. Jawaban yang harus disiapkan itu adalah iman kepada Allah Azza wa Jalla. Niat dan iman. Niatnya ngapain sih mau nulis gitu, mau sombong-sombongan dapat MPD gitu. Kan enggak ya, kita bersihkan niatnya. Kemudian juga karena Allah Subhanahu wa taala ya kita nulis buat apa sih gitu ya. Kemudian proses menulisnya nanti capek, lelah gitu. Kalau lelahnya itu kan harus lillah katanya gitu kan ya. Nah, itu jawaban ringkasnya. Jawaban panjangnya banyak Ustaz Jamaluddin. Pertanyaan saya balik bertanya dulu biar lebih spesifik. Misalnya nih Ustaz Jamaluddin mau meneliti tentang apa dengan pendekatan kualitatif. Kalau kemarin yang coba di apa tuh judulnya itu tentang implementasi itu, eh, model apa tuh model PBL terhadap peningkatan eh, pembelajaran peserta didik. Implementasi apa kemarin itu judulnya ya, sebentar. Implementasi Implementasi project based mod learning ya. ya, baiknya Atau itu problem, apakah pakai problem atau model atau project. metode ya? Kalau umpamanya project itu dia biasa ke metode ya. Yang Jadi implementasi metode PBL dalam metode meningkatkan PBL ya. mm, Misalnya implementasi metode PBL untuk meningkatkan kreativitas murid, misalnya seperti itu. oke di mana Eh, Kami coba rencananya di SMP, SMP mana? SMP Aliana. Oke, jadi langkah-langkah untuk melakukan penelitian kualitatif ya berdasarkan merujuk kepada sistematika atau aturan yang ada kita sebutnya di Sirajul Falah ini. Yang pertama adalah tadi judul, berarti judul sudah ada. Ya, ketika judul sudah ada, berarti nanti langsung di situ disebutkan alasan kenapa memilih judul ini. Ya, kemudian topik utamanya itu apa? Tadi mestinya PBL-nya itu adalah wajib di mata pelajaran PAI. Seperti itu kan ya. Ya. Nah, di SMP-nya tadi bebas di SMP di mana saja. Jadi judul sudah ada, kemudian berikan argumentasi tentang alasannya, ya kenapa memilih itu, kemudian nanti fokus kepada penelitiannya itu apa, kemudian metode penelitian yang akan dilakukan itu apa, ya kemudian sampai kepada penelitian terdahulu yang relevan tentang hal itu, tentang implementasi PBL itu sudah ada berapa? Kumpulkan dulu 3 atau 5 dulu. Ya, nah kemudian secara teknis berarti pertama, ya, pertama itu sebenarnya bisa survei awal ke sekolah, ya, ya izin secara secara lisan dulu, boleh nggak saya mau penelitian di sini. Kalau punya sendiri ya berarti langsung nggak usah lewat gitu ya. Oke, boleh nggak, kalau sudah berarti langsung. Kemudian yang keduanya berarti adalah membuat apa, membuat
kira-kira itu untuk survei awalnya hasilnya itu seperti apa untuk mengidentifikasi permasalahan. Oh, ternyata PBL di sini itu masih ada perlu perbaikan, misalnya ngobrol dengan kepala sekolahnya atau dengan gurunya. Ya ingat ya, kita itu master ya, magister. Jadi ketemu dengan kepala sekolah itu ya biasa aja gitu ya. Biasa aja karena kita itu master gitu ya. Karena kita itu mahasiswa magister gitu ya. Kalau bisa jangan ke gurunya nanti kalau fokus kepada sumber memang yang kita cari untuk informasinya. Oke, kepala sekolahnya kemudian setelah itu baru kita menulis proposal penelitian, proposal tesis ya. Nah, proposal tesis itu kita mulai dari namanya juga baru proposal, berarti akan melakukan ini, akan menggunakan metode ini, literatur review yang dilakukan itu adalah ini sampai bab 3 metode penelitian. Ya, urutannya tidak jauh berbeda. Ya, mulai dari bab 1 adalah pendahuluan, kemudian A-nya itu adalah latar belakang penelitian kalau di tesis, kalau di skripsi latar belakang misalnya itu latar belakang penelitian, latar belakang masalah ya. Nah, itu sama lah, nggak jauh berbeda latar belakang penelitian. Nah, di latar belakang penelitian ini saja Meludi itu tuliskan tentang topik ini memang penting untuk dilakukan penelitian dengan argumentasi, dengan dasar, dengan data-data yang ditemukan di survei awal. Nah, itu ya. Nah, karena ini implementasi berarti otomatis PBL-nya memang sudah berjalan. Kalau belum berjalan, kemarin ada mahasiswa itu belum berjalan mau diteliti ya kayak gimana ya nggak bisa, itu masih model, itu masih rencana gitu. Jadi sudah dilaksanakan baru kita bilang implementasi. Kalau sedang bagaimana? Ya, sedang juga belum bisa juga karena kan masih proses gitu kan ya. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu latar belakang, kemudian nanti ada identifikasi masalah, ada batasan masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, teoritis dan praktis, sampai kepada sistematika penulisan. Itu di bab 1. Nanti kadang ada hipotesis, tapi sebagian besar hipotesisnya itu dimasukkan ke bab 3 di metode penelitian sebenarnya. Ya, baru kerangka duanya di bab keduanya itu adalah bisa menggunakan kajian pustaka, bisa menggunakan kata-kata kerangka teori, landasan teori, kemudian juga kerangka pemikiran itu sama. Intinya di bab ketiga ini, bab kedua ini adalah membahas tentang variabel-variabel yang akan kita teliti, kemudian juga penelitian terdahulu, kemudian nanti ada hipotesis penelitian dan hipotesis statistik kalau kuantitatif. Kalau kualitatif, oh ya tadi kualitatif ya. Kalau kualitatif berarti itu bicara tentang apa? Oh, pertama bicara tentang berarti PBL. Ya, PBL itu dari teori-teori dari awal sampai akhir itu ditulis tuh. Ya, setelah itu baru nanti boleh pakai beberapa profil sekolah diletakkan di situ. Ya, ada juga nanti yang diletakkan di bab 4, tapi yang penting tulis saja dulu. Ya, setelah itu baru literatur review atau penelitian terdahulu yang relevan. Ya, itu kalau sip, itu kalau di bab 2 ya, di bab kedua. Nanti bab tiganya baru metode penelitian. Nah, kalau metode penelitian kualitatif relatif simple ya. Ya beda-beda variasi dikit-dikit lah ya. Mulai dari pendekatan penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, kemudian data dalam penelitian, jenis data dalam penelitian, teknik pengumpulan data, sampai ke analisis data. Dah, sampai di situ bab 3 itu masuk ke seminar proposal tesis. Setelah selesai dan pasti lulus, insya Allah lulus kalau di sini mah ya. Tinggal nanti baru lanjut dengan bimbingan. Bimbingan tadi saran saya ya tadi kuatkan iman dan takwa. Gitu ya. Betul, artinya ya bimbingan dengan siapa saja, mau dosennya yang mungkin, tapi di sini selalu baik-baik semua sih dosennya gitu, nggak ada yang killer gitu ya. Tapi mungkin nanti ada seninya, kadang mungkin ada beberapa dosen yang mungkin agak gitu ya, agak susah untuk ditemui, nemunya harus offline dan sebagainya, yaitu anggap saja bagian dari cobaan hidup lah Ustaz Jamaluddin ya.
gitu ya. Ya, Ya nikmati aja gitu ya. Saya pernah cerita kemarin kan, saya dari Bogor ke Bandung, ke UIN Bandung itu berangkat jam setengah 12 malam, naik doa ibu dari Ciawi, ya sampai di Cilenyi itu jam setengah 3, masuk ke masjid, kemudian keluar subuh, jalan kaki ke rumah profesor setengah 6, kemudian nungguin sampai jam 6 lebih seperempat. Kemudian profesornya datang, ngoreksi 5 menit, setelah itu selesai. Prof udah selesai, udah, terus ya udah pulang sana ke Bogor. Bayangin aja perjalanan jam 12 malam sekian jam di Bandung itu cuma 5 menit ketemu profesornya langsung balik lagi. Karena sebenarnya bukan hanya itu, tapi proses itu yang luar biasa gitu ya. Jadi ya jalani aja nikmati. Menulis itu adalah bagian dari ibadah. Ah, itu saja Jamaluddin. Jadi ya, tenang saja, saya juga di sini, dosen-dosen yang lainnya juga di sini. Siaplah, silakan bertanya, mau tanya tentang apa saja. Ya sampai nanti walaupun pembimbingnya itu beda, itu nggak ada masalah gitu ya. Karena memang kita udah biasa untuk apa konsultasi, untuk penulisan dan lain sebagainya. Termasuk ini yang mungkin agak sulit itu mungkin mendelay dengan Zotero kayaknya ya. Walaupun kalau saran saya udah nggak usah dipikirin nanti aja lah. Yang penting jadi dulu gitu. Manual dulu nggak apa-apa gitu. Nanti kalau sudah mau istilahnya itu mau tesis gitu ya, mau ujian, ya nanti nyuruh orang kan boleh juga, nyuruh yang lebih junior gitu. Kang, tolong bantuin lah ganti pakai Zotero atau pakai mendelay. Ya, tapi walaupun itu nggak bagus ya. Bagusnya ya kita coba belajar sendiri pakai Mendeley, pakai Zotero seperti itu. Tapi insya Allah di Silvio Valencia dimudahkan kok, nggak terlalu ini. Itu saja menurutnya. Jadi step by stepnya. ya, Kalau ya, judulnya itu implementasi, yang lebih menarik, yang lebih challenging, menantang itu adalah kalau misalnya itu penelitian kualitatif itu pada satu komunitas yang mungkin inklusif. Misalnya nih, punten nih buat Ibu Buis dengan Bu Isdaria dengan siapa Bu Eli ya dan yang lainnya yang pakai nikop gitu ya. Misalnya nih mau meneliti tentang kayak gimana sih aktivitas umahat yang pakai nikop itu. Oh, itu kan challenging tuh, menantang gitu kan ya. Nggak semuanya tuh gini, tapi kalau udah masuk ke dalamnya cerita itu dia akan lebih dan dosen itu akan lebih senang karena komunitasnya itu bukan inklusif ya, bukan eksklusif tadi ya. Mungkin salah ngomong saya maksudnya itu mungkin nggak biasa gitu. Makanya saya waktu penelitian ke Kampung Naga, kemudian penelitian ke Marunda Pulau, penelitian ke Baduy itu kita betul-betul masuk ke lingkungan baru gitu ya. Termasuk juga riset saya kemarin yang di International Conference itu satu komunitas yang memang apa ya susah untuk masuk gitu. Makanya itu menggunakan pendekatan etnografi. Nah, gitu sebenarnya itu penting tuh untuk umahat, untuk akhwat gitu ya, biar tahu kayak gimana sih sebenarnya gitu ya. Misalnya nih, analisis saya ada beberapa, bukan umahat lagi nih, ini mungkin teman-teman yang ngaji gitu ya, kadang-kadang itu pola pikirnya itu terlalu instan gitu ya. Walaupun saya sempat nolongin juga gitu ya. Dalam arti instan, udahlah kuliah mah nggak penting, yang penting dapat ijazah gitu kan ya. Nah, gitu sampai ada satu nggak saya sebut namanya, ada satu murid saya nih, santri saya gitu ya. Sekarang Masya Allah tuh gelarnya itu Doktor Fulan gitu ya. Doktor Fulan, DR Fulan gitu. Seketika saya tanya, ini dapat dokter di mana nih katanya. Biasa Ustadz katanya gitu, 35 juta dapat katanya. Ada dari Malaysia ada, dari apa dari Amerika juga ada katanya gitu. Oh berarti ya nggak sah dong secara legal. Ya nggak sah sih, tapi kan untuk dakwah katanya gitu ya. Untuk apa istilahnya itu untuk biar dalam tanda petik itu keren lah gitu. Dokter gitu ya masih muda, tapi kan dokter itu bukan dokter yang legal di Indonesia gitu ya. Nah, yang S1 juga ada begitu. Ya saya juga sempat kesel banget gitu ya. Curhat dikit saya kuliah di salah satu kampus tahu lah ya yang di Bogor itu. Temen itu aduh ini kuliah-kuliahnya nggak sebutkan juga di kuliah di Jakarta yang cuman ya langsung namanya langsung skripsinya jadi langsung apa langsung skripsinya jadi dibuatkan langsung wisuda gitu. Aduh saya bilang itu kita yang mati-matian kuliah gitu tapi itu dulu gitu sekarang udahlah biarin aja. Nah, itu ada juga cara berpikir yang udahlah insan sekolah itu kuliah itu nggak penting, padahal justru kuliah itu penting untuk melatih cara berpikir gitu ya. Jadi cara berpikir kita itu mungkin kalau agak sedikit kasar itu ya jangan seperti katak dalam tempurung gitu ya. Masalah-masalah fikih, nanti masalah-masalah keagamaan dan lain sebagainya itu perlu lebih luas lagi lah. Dan di kuliah itu sebenarnya ngajarkan seperti itu.
Makanya saya kebetulan ngajarnya juga banyaknya itu agak sedikit juga tuh, ngajar filsafat gitu. Misalnya filsafat itu kan sebenarnya ya kalau diajarkan atau filsafat ketuhanan itu memang sebagian ulama mengatakan itu haram, memang tidak boleh gitu ya. Tapi filsafat berpikir di epistemologinya bagaimana dia itu agar bisa berpikir tanpa meninggalkan dari keyakinan Islamnya. Sebenarnya di metode penelitian juga sama. Saya katakan ya, di metode penelitian itu ya, terutama nanti di sosial humaniora, ada satu profesor tuh di Bandung itu mengatakan kalau Anda melakukan penelitian, tanggalkan dulu keislaman Anda. Katanya. Jadi katanya biar agar betul-betul apa objektif. Ada teman penelitian di agak nyerempet-nyerempet juga nih di puncak nih, penelitian di puncak tentang kawin kontrak gitu ya. Gimana cara menemukan data tentang kawin kontrak di puncak gitu kan ya. Kalau kita orang biasa datang ke sana, nggak ada Pak di sini, nggak ada kawin kontrak itu nggak ada itu, nggak boleh gitu. Tapi kalau peneliti lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi menemukan oh ini ternyata. Di organisasi juga sama sebenarnya, itu di manajemen organisasi di kalau PAI ya sebenarnya nanti bukan seperti itu sih beda ininya gitu ya. Nah, itu saja dulu jadi panjang kan kalau cerita nih. Jadi nanti kita pelan-pelan dulu. Jadi kita buat dulu latar belakang masalah atau latar belakang penelitiannya dulu. Ya, saran saya ketika membuat latar belakang itu juga dibuat outline. Ya, paragraf pertama saya mau ngomong apa? Mungkin nggak ke paragraf dulu. Jadi topik utama, pembahasan utama di latar belakang itu apa sih sebenarnya? Kita misalnya PBL, simpel lah ya. PBL itu pertama berarti bicara tentang bagaimana ya perkembangan dari pendekatan atau metode pembelajaran dari yang mungkin konservatif atau konvensional gitu ya. Kemudian muncul berbagai kurikulum tuh, kurikulumnya sampai ke metode sampai ada PBL ya. Nah, PBL ini ya dilaksanakan mungkin oleh yang maka sekolah mana dulu, mana dulu, mana dulu, mana dulu. Setelah itu baru salah satu dari sekolah yang mengimplementasikan PBL adalah SMP X gitu ya. Nah, pelaksanaan PBL ini di sekolah di SMP X ini sudah berjalan sejak kapan? Nah, di situ ada tambahan nanti. Ya, wawancara dengan Bapak Abdullah menyebutkan bahwa awalnya pelaksanaan PBL itu begini, 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 begini. Nah, ujungnya baru, oh kami tertarik atau penulis tertarik berdasarkan pembahasan di latar belakang penelitian, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana sebenarnya implementasi dari PBL di SMP. Tadi Mbak itu ya dalam meningkatkan tadi misalnya karakter, religiusitas, dan sebagainya. Nah, baru nanti ke masalahnya, baru nanti ke pendekatan metodenya dan sebagainya. Itu menariknya penelitian sebenarnya itu. Ya, jadi kita rasa ingin tahu gitu ya, rasa ingin tahu untuk hal-hal yang sifatnya itu memang bermanfaat. Nah, ini penting nih. Ya tadi saya sebut makanya harus bermanfaat untuk umat, untuk masyarakat yang minimal jadi amal soleh kita lah. Makanya harus tadi tesis pun harus bisa dijadikan apa jurnal itu harus diterbitkan itu nanti dibaca orang, kalau dibaca orang sampai hari kiamat ada di internet itu baik itu kan menjadi amal soleh kita insya Allah. Seperti itu. Oke, silakan. Ustaz Jamaludin mau nanya lagi boleh, Bu Eli boleh, Ya, yang lainnya juga eh, sampai habis ini pokoknya kita masih ada waktu 1 jam. memang awalnya gini Pak Dokter, kebetulan kan di SMP ini memang menerapkan metode ini sudah berjalan selama satu Hmm. tahun ya, karena udah melangkah ke 2 tahun berjalan sekarang semester 2. Jadi Hmm. merasa penasaran gitu ya, ketika setelah berjalan 1 tahun itu belum terlihat bagaimana perkembangan khususnya murid yang dilakukan ini dengan metode ini gitu. Maka sangat penasaran apa yang bisa dilakukan. Maka timbul eh, ke apa tuh mengambil judul ini dan pengen melakukan penelitian di situ. Dan kebetulan kami saya sendiri di situ itu mengajar PAI juga dan bagian dari kurikulum juga ada tim kurikulumnya Hmm. juga gitu. Jadi belum belum bisa terasakan oleh semuanya dan belum bisa terlihat gitu secara signifikan gitu. Apakah metode ini kurang maksimal atau memang kami sebagai pendidik dalam mengajarnya itu
harus bagaimana. Makanya penasaran, maka pengen mengadakan penelitian dan mengambil judul tentang ini gitu Pak Dokter. Oke, dan nanti Ustaz Jamaluddin di bab kedua tadi saya sebutkan itu bahas secara habis total terkait dengan PBL. PBL itu apa, ruang lingkupnya bagaimana, kemudian juga aliran-alirannya, pendapat-pendapatnya, perkembangannya, metodenya, detail PBL A to Z itu harus ditulis di bab yang kedua. Nantinya bab kedua ini menjadi analisis di bab keempat yang merupakan temuan data dalam implementasi PBL itu. Mestinya setelah membaca bab 2, kemudian digunakan sebagai pisau analisis di bab keempat, mestinya itu tahu, dapat mengevaluasi, oh ternyata kekurangannya itu adalah ini, dari gurunya, dari misalnya itu sarana prasarananya, kemudian juga dari muridnya, dari lingkungannya, seperti itu ya. Nah, di bab 4 sendiri loncat ya, mengetahui implementasi ya, itu kan perlu detail ya, walaupun ini di sekolah sendiri tapi perlu detail ya. Kalau perlu sebenarnya mestinya ada rekaman gitu ya. Tapi kan udah terjadi, kayaknya nggak ada yang direkam gitu ya. Berarti nanti interview, wawancara mendalam dengan pelaksana, dengan gurunya. Nah, tapi kadang guru itu, mohon maaf itu kalau gurunya diri sendiri ya mungkin bisa lah lebih dalam gitu ya. Kadang itu ya udahlah saya mengajar-ngajar aja, ketika ditanya kayaknya iya sih gitu ya. Nah, itu juga peneliti biasanya mestinya dalam tanda petik itu mesti lebih pintar, ya lebih tajam dalam melihatnya. Nanyanya apa? Makanya harus detail. Pokoknya dari awal sampai akhir proses PBL itu harus digambarkan secara detail dan sikoh dan apa istilahnya itu valid gitu ya. Makanya nanti bukan hanya gurunya, nanti siswanya juga karena kualitatif itu ditanya tuh kalau perlu semuanya gitu ya. Nah, nanti makanya ada batasan, mulai dari batasan kelasnya, ada batasan nanti bahkan mata pelajarannya, pasti kan PAI. Nah, PAI-nya tuh bagian mana yang menggunakan PBL, ya kan? Nah, itu jadi jangan semuanya PAI semuanya gitu. Yang enggak lah, yang pakai PBL itu yang mana? Yang diteliti fokus sampai dalam gitu ya. Sampai dalam untuk mengatakan gurunya mungkin mungkin gurunya itu lupa gitu ya, atau mungkin gurunya setahu saya perasaan seperti ini gitu. Nah, nanti makanya di bab kedua itu menjadi pisau, menjadi timbangan lah bahasa lainnya, itu menjadi timbangan untuk melihat atau menjadi kacamata untuk melihat implementasi PBL di SMP tersebut. Nah, itu sebenarnya belum, itu baru baru ini ya, baru implementasinya. Kemudian untuk meningkatkannya kayak gimana nih kontribusi dalam meningkatkannya? Tadi kan meningkatkan gitu kan ya. Nah, itu juga pakai berarti untuk meningkatkannya apa nih? Efeknya apa nih? Gitu ya. Belum terlihat. Nah, definisi belum terlihat. Tadi sebenarnya perlu kita memahami definisi dari keberhasilan pembelajaran. Jadi yang namanya belajar berhasil itu seperti apa sih? Gitu ya. Mungkin orang lihatnya ya nilai sampai ke KKM, sampai ke standar kelulusan lah istilahnya gitu. Itu dianggap berhasil. Gitu ya. Oke, itu yang mungkin memang kuantitatif tuh. Tapi ada yang kualitatif, bisa jadi anak itu ketika pakai PBL itu mereka lebih senang. Tadi saya sebut siswanya itu bisa jadi siswa itu belum siap. Contoh yang paling agak sedikit ini ya misalnya anak SD suruh presentasi ya susah lah. Anak SMP presentasi juga cuman gitu-gitu aja paling kan ya. Anak SMA sudah mulai bisa. Nah, kalau proyeknya kayak gimana? Jangan-jangan kurang cocok nih. Kayak gimana nih sebenarnya? Nah, itu. Jadi ya itu sebenarnya bahasa lain sebenarnya itu juga evaluasi sebenarnya gitu ya. Hanya judulnya memang kata-kata itu implementasi. Tapi implementasi ini juga harus betul-betul detail menggambarkan, menarasikan tentang implementasi PBL tersebut. Jadi levelnya S2 nih.
Ya jangan diwawancari berapa, cuma satu orang Pak gitu. Aduh, saya bilang gitu. Mas wawancara kualitas satu orang gitu ya. Kemudian observasi berapa kali? Ya ke sana 2 kali sih Pak. Ya janganlah, jangan 2 kali gitu, berkali-kali sampai data itu sudah tidak ada lagi. Itu penelitian sebenarnya. Makanya kalau yang S1 ya tadi, ya udahlah yang penting jadi dulu, saya juga bimbing ada sekitar 25 orang sekarang ini kan ya udahlah, implementasi, pelaksanaan, kemudian juga praktek dan sebagainya. Nah, atau variabel tadi kuantitatif ya hanya X dengan Y, saya mendingan bisa ngitung dulu lah gitu ya. Nah, tapi kalau kita bahasanya lebih tinggi lagi kan, masa hasil belajar itu cuma dihitung dari teman sebaya, atau mungkin dari lingkungan, atau mungkin dari motivasi, dikit banget gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga latihan. Paham ya Ustaz Jamaluddin ya? Jadi penelitian yang meneliti tentang hasil belajar hanya dibatasi 1X. Ya bahasanya apa ya, naif gitu ya. Tapi kan namanya juga latihan ya nggak apa. Misalnya pengaruh ya pola asuh orang tua terhadap hasil belajar PAI. Ya boleh kan untuk S1 kan. Tapi kan masa cuma pola asuh orang tua doang sih yang bikin apa namanya hasil belajarnya itu bagus? Kan enggak. Ada guru, ada teman, ada lingkungan, ada motivasi. Oh gitu ya. Banyak, ada IQ juga, kecerdasannya. Itu kan banyak, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga latihan. Nah itu yang menurut saya yang perlu dipahami dalam sebuah penelitian. Oke, lanjut. Coba lagi nih yang mau komentar nih. Yang lainnya gimana nih? Eh, Maaf, silakan. maaf Bapak, izin tanya. Eh, Bagusnya kalau kita membuat tesis itu penelitiannya eh, apakah harus di lebih dari satu tempat penelitian seperti itu, Pak? Misalnya judul saya di Kelurahan Merjosari seperti itu, berarti apakah harus lebih dari 2 atau 3 atau 4 gitu, Pak? Terima kasih ya. Sebenarnya lokasi itu tergantung kepada metodenya. Ya, kalau metodenya pendekatan kualitatif, satu keluarga, satu orang pun jadi. Tapi kalau kuantitatif, dilihat populasinya, dilihat bahasanya, gitu ya. Satu kelurahan itu lebih dari cukup, sekolahan juga udah cukup tuh, ya. Oke, tapi yang lebih penting kalau jawaban di Sergio Valen ini biasanya, Pak, saya tempatnya boleh satu atau dua, misalnya Bu Romlah kan kemarin ya, di SD Negeri Pasir Erih misalnya, Pasir Erih 4 gitu ya, boleh nggak di situ saja? Biasanya di awal itu dosen-dosen mengatakan ya, kalau S2 kalau bisa 2 tempat lah gitu ya. Tapi kemudian kemarin dalam prakteknya beberapa mahasiswa di sini yang verifikasi, ya udahlah satu aja yang penting siswanya lebih dari 300 dan rata-rata sampelnya itu 100 lebih itu boleh. Ya, dan nanya lagi ke Bu Eli mau pakai kualitatif, kuantitatif, yang mau diteliti apa? Judulnya efektivitas penerapan pendekatan deep learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan problem solving pada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti murid kelas 5 sekolah dasar di Kelurahan Merjasari Malang, Pak. Jadi khusus kelas 5 saja. Iya, Jadi udah kalau saya kelas 5 bikinnya saja. khusus kelas 5 kayaknya kurang gitu, Pak. Ya udah, kalau mama seperti itu cukup kelas 5 saja di SD negeri itu saja. Kalau mau ditambahkan kelas 5 dan kelas 6 bisa. Tapi kelas 5 itu udah cukup karena tadi sama seperti saya Jamaluddin. Jadi kita bisa nggak sih menggambarkan ya implementasi itu secara bertanggung jawab benar gitu. Ya, seperti itu. Kalau pengen lebih challenging, ya mungkin ditambah dengan 2 kelas. Tapi menurut saya kalau kualitatif itu cukup satu, tapi mendalam gitu. Karena lebih kurangnya mau mau kelas 5 atau kelas 6 juga lebih kurangnya itu sama. Satu sekolah, satu budaya, satu kultur, satu lingkungan, nggak jauh berbeda gitu. Nggak jauh berbeda, beda-beda dikit. Itu saran saya, ya udah tetap aja satu aja. Nggak perlu 2 kelurahan kebanyakan itu. Enggak Kebanyakan nggak maksudnya usah ya. lebih Apalagi dari satu kelurahan di sekolah situ gitu. bukan entitas sekolah, tapi kelurahan itu entitas tempat dari sekolah tersebut gitu ya. Iya. Satu aja kalau kualitatif satu, tapi mendalam yang diwawancarai berapa, kemudian yang apa yang diobservasi itu berapa kali, dokumennya itu seperti apa yang dianalisis, pokoknya harus begini betul bisa dipertanggungjawab pelaksanaannya gitu. Ya, nanti ada Yang foto-fotonya ini dan lain Pak, sebagainya. eee, yang sudah masuk di plan saya itu 4 sekolah dalam satu kelurahan gitu, Pak.
Karena dalam satu sekolah itu ada yang kelas 5-nya hanya satu kelas, itu hanya 20 orang, seperti itu, Pak. Jadi kalau dijadikan populasi kan sepertinya kurang. Jadi kalau misalnya 4 kelas atau 4 sekolah dan 4 kelas, itu kemungkinan cukup untuk dijadikan populasi gitu, Pak. Saya mikirnya seperti itu, Pak. Eli mau pakai kuanti atau kuali di pikirannya? Kuanti, Pakai kuantitatif. Tadi judulnya apa? efektivitas penerapan pendekatan deep learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan problem solving pada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti murid kelas 5 sekolah dasar di Kelurahan Mojosari Malang, Pak. Iya, Itu itu berarti kuanti satu apa kuali, kelurahan. Pak? Iya, itu kuantitatif, tapi agak sedikit kerasa-kerasa implementatif sih sebenarnya itu. Kalau mau ganti langsung ke pengaruh aja, pengaruh apa deep learning itu sebenarnya itu. Tapi nanti intinya sama sih di dalamnya itu. Jadi kan ingin melihat apa bagaimana sebenarnya deep learning itu terhadap apa variabel tadi ada dua tuh, ada Y1 dengan Y2-nya. Jadi itu populasinya. Tadi intinya sih kalau di sini biasanya itu pada channel itu biasanya itu respondennya itu 100 ya respondennya 100 lebih gitu. Jadi kalau 100 lebih pakai teorinya misalnya Slovin itu misalnya ya 300 sampai 350 populasinya gitu ya. Kalau mau tuh ya jangan kelas 5 aja ditambah aja juga bisa karena dia kan tapi yang memang ada pelaksanaan itunya ya pelaksanaan dari variabel X-nya itu gitu ya. Oke, berarti Baik, Pak. kuantitatif nanti cari di tempat apa cari di literatur review itu penelitian yang mirip yang sama gitu ya. Kalau dari Pareto Bisri kayaknya tadi itu karena dia metode, dia agak sedikit itu sebenarnya itu. Dia bukan variabel utama itu sebenarnya itu. Dia bukan variabel sebenarnya itu. Metode itu harus pakai eksperimen sebenarnya itu ya. Tapi Iya, karena dia betul. sudah lakukan, ya berarti dia sifatnya itu adalah persepsi. Ya, persepsi dari siswa itu terhadap tadi terhadap apa? Eh, dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan problem solving pada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, Pak. Ya berpikir kritis dan problem solving kan. Nah itu kan sebenarnya Iya, siswa agak lumayan berat juga Bu Eli ini kalau menurut saya ini sebenarnya itu. Jadi mengukur bagaimana keberhasilan dalam problem solving ya dan juga tadi berpikir kritis. Critical thinking keren sih sebenarnya. Bagus sebenarnya itu. Cuma memang menurunkan dari variabel berpikir kritis, kemudian juga bagaimana apa namanya untuk yang di Y2-nya itu menjadi indikator, menjadi itu memang agak cukup lumayan itu. Nanti kayaknya Bu Eli saran saya coba cari dulu, udah dapat belum penelitian terdahulu yang mirip-mirip? baru dapat 4, Pak. Apa judulnya salah satunya? Tentang apa? Kayaknya agak beda. Kalau saran saya mendingan mengikuti yang sudah ada saja, hanya tempatnya berbeda. Yang apa yang ada contohnya nggak di situ? Satu atau dua coba dibacakan yang sudah. Uh, aduh, saya nggak hafal, Pak. Nah, Sebentar, nanti Pak, saya lihat maksudnya dulu. gini, ya maksudnya tuh gini. Jadi daripada kita buat sesuatu yang baru gitu ya, lebih baik ada contoh dari orang lain minimal dua atau tiga, kemudian lokasinya itu kita letakkan di kita. Kita letakkan di sekolah yang akan kita teliti dengan variabel yang sama. Tadi berpikir kritis, critical thinking, dan juga problem solving. Itu kan masalah utamanya itu sebenarnya tuh gitu ya. Iya, Jadi apakah itu dipengaruhi tadi oleh apa namanya berbagai pendekatan atau metode yang dilakukan, gitu kan? Jadi Y-nya, jadi nanti cari penelitian tentang bagaimana sebenarnya penyebab-penyebab dari keberhasilan dalam pendidikan menggunakan model atau pendekatan critical thinking ataupun juga problem based learning. Problem learning apa tadi? Berpikir kritis dan juga iya gitu. Oke ya. Jadi nanti iya. dicari dulu Bu itu. Saya khawatir tadi agak sedikit apa ya? Ya menantang untuk mengukur sebenarnya kalau di kuantum itu kan mengukur untuk keberhasilan critical thinking siswa itu seperti apa sebenarnya gitu ya. Kan terhadap tuh ya terhadap kemampuan kemampuan critical thinking itu seperti apa sebenarnya. Tapi sebenarnya bisa sih dicari. Jadi kemampuan critical thinking siswa itu apa sih sebenarnya? Nah, gitu ya. Ya, gitu. Oke. Baik, Bisa lah, baik, walaupun Pak. masih panjang tuh diskusinya harus apa banyak nanya-nanya lagi nih. Nanti boleh ke dosen yang lainnya. Iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak.
Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Ustaz Abdullah nih, mau nanya nih kayaknya nih. Ini Pak, aku kan tadi mau nanya tentang ini, mencari referensi yang tadi Mhm. itu di Google ya, atau di so, Scholarship. Oh, di Google Scholar, kenapa? Ya, itu eh, apa itu tadi Pak? Kalau nggak salah PDF ya. Apanya, Itu apanya yang mencari ditanyakan referensi apanya? Pak, referensi. Hah? Untuk mencari referensi di Google gitu. Jadi kuncinya gimana gitu. Tadi kan Oh, untuk dibahas cuman mencari kurang referensi. paham. Oke, baik, baik, Ya. baik. Boleh ya, tadi saya ingat ke Bu Eli dulu deh. Apa namanya, kita kasih contohnya Ustaz Abdullah ya. Yang ditanyakan itu aja. Nah, nah, nah. Oke, kita kasih contoh lah dari tadi biar ada ininya ya, biar ada seninya. Oke, saya buat di screen ya. Kemudian saya buka di Google ya. Saya buka di Google. Kemudian tadi kita ke Bu Eli tadi contohnya. Nanti kalau yang request boleh silahkan ya. Kalau mau request nih ya. Ya, atau tadi ke Pak Jamaluddin juga boleh. Ya, kita sambil tunggu, sabar ya. Biasa nih ada sedikit ini. Ke sini dulu. Dia apa namanya? Karena dia sambil baca itu dia agak lambat sedikit ya. Agak lambat sedikit untuk Google Chrome-nya ini. Oke, sebentar. Sebenarnya yang di sini juga bisa, cuman saya tuh lebih senang pakai Google karena dia lebih apa untuk risetnya itu agak mendalam. Jadi pertanyaan tadi Ustaz Abdullah kan gimana nih cara mencari referensi gitu kan ya? Gimana cara mencari referensi? Misalnya ini saya pakai yang ini aja lah, pakai Microsoft Edge ya. Tapi saya biasa ke Google dulu juga ya. Google-nya, oke. Oh ke mail gitu ya. Dari ke google.com. Ini kalau yang sudah pakai Google nggak perlu lagi ya. Ini karena saya pakai 3 itu ya. Oke-nya. Oke, sebentar. Jadi nanti nyarinya itu tadi kan harus pakai aplikasi, harus pakai apa gitu ya. Biasanya agak agak lumayan gitu ya. Adalah pakai yang gampang aja dan ini juga sebenarnya sudah cukup juga sebenarnya ya. Sudah cukup untuk buat ininya. Oh, ini yang pakai sebentar. Oke, di sini ya, di Google ini. Jadi nanti kita dari sini tuh tadi kuncinya itu adalah buat apa keywordnya. Misalnya tadi Pak Ustaz Jamaluddin dulu nih, implementasi, implementasi apa Ustaz Jamaluddin? Eh, apa deep learning atau apa tadi? PBL Pak, PBL. PBL. Implementasi metode project based learning. Oke, ntar. Jadi kita tinggal klik di sini, implementasi. Ini kita nggak pakai AI, nggak pakai apa-apa, pakai ini aja. Walaupun juga AI juga sih. Implementasi apa metode project based learning di mana di PAI ya, pembelajaran atau mata pelajaran PAI. Saya biasa lebih saya singkat, listening PAI, yes, PAI ya di SMP. Nah ini saya biasa pakai titik PDF aja. Oke, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke ya. Kelihatan Nah, Pak. ini misalnya nih penerapan. Kata-kata jangan pusing ada implementasi, ada penerapan gitu kan ya. Nah, nanti ini kan semua karena ini saya pakai titik PDF gitu ya. Saya pakai titik PDF, maka yang keluar tuh PDF semuanya. Itu tinggal klik kanan di new tab
ya. Kemudian nanti kita yang ini lagi, klik kanan lagi, di new tab lagi, gitu ya, sampai ke bawah terus, gitu ya. Nih, ya, jadi cari sebanyak-banyaknya, ya, seharian tuh nyari untuk seperti apa sih sebenarnya tulisan-tulisan tentang penerapan pembelajaran project based learning. Ya, nanti mungkin mata pelajarannya beda, ya, mungkin kalau ini sama nih, yang dari UIN nih, ya. Nah, kita tunggu nih. Ini ada Winsaizu, ya. Ini ada jurnal, gitu ya. Nah, nanti klik semuanya, dipilih. Nah, ke bawah terus dia nggak bakalan ada habisnya tuh, terus gitu. Nih, ya, ini Project Based Learning PCBL implementasi model Project Based Learning. Ya, dia pakainya model, Ustaz Jamaluddin. Nanti juga pastikan ini model, metode atau apa gitu kan ya. Oke, ini mudah-mudahan sudah bisa nih. Tunggu sebentar. Ngasih on, nih ya. Ngasih on ini, saya cas dulu. Yang sebelahnya juga sudah ada. Saya biasa buka tuh sekali tuh 10 gitu ya untuk melihat itu. Jadi nanti kumpulkan dari yang ada jurnal ini, kemudian nanti kita lihat satu-satu. Kalau mau tadi lebih gampang bisa pakai size space. Ini cuman kayaknya internetnya agak sedikit ini nih, agak sedikit apa ya, terganggu gitu ya. Jadi agak-agak lama. Kadang antara ketika buka ini dengan ini tuh memang agak sedikit ini nih. Ya, implementasi project based learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Kalimanah Kabupaten Purbalingga. Ini kan di Uin Saizu ya cukup, bukan cukup bagus lah ya gitu ya. Ini kita lihat nih apakah ini skripsi atau tesis gitu ya. Kalau skripsi ya minimal lumayan lah bisa buat baca-baca gitu ya. Tapi kalau kalau tesis bisa kita jadikan referensi itu. Deskripsi kan. Nah, ini yang saya maksud ini Sejamaluddin. Ya sekelas S1 aja skripsi ini dia nulis itu baca begini, implementasi project based learning tadi sudah saya bacakan ya. Nah, tapi untuk baca nggak apa-apa lah ya. Tapi ini jangan dijadikan referensi. Katanya agak sedikit inilah namanya tesis, masa kita masih pakai ini. Kita lihat nih, ya. Kita lihat, tuh dia pakai ini nih, Turnitin. Harus itu sekarang tuh. Ya, harus pakai Turnitin. Ya, nah kita lihat di sininya. Sebenarnya berangkatnya itu mulai dari abstrak. Ya, mulai dari abstrak itu akan kelihatan dia bagus atau tidak. Lihat di sini. Nih, saya coba lihat ya. Jadi di sini lihat, ini struktur dari abstrak. Walaupun saya bilang nanti ya, mulai dari tujuan, ya. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang bagaimana implementasi serta hambatan dan solusi project based learning dalam pembelajaran PAI di SMP Negeri 2 Kalimanah Kabupaten Purbalingga. Nah, ini tujuan selalu ada. Berikutnya adalah penelitiannya. Jenis penelitian ini adalah field research atau penelitian lapangan. Metode penelitian metode deskriptif. Nah, ini biasanya kalau yang S1 tuh begini dia, deskriptif, metode pengumpulan data, deskripsi ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Baru ke sini ke hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait implementasi project based learning dalam penyampaian SMA Negeri 2 Sukamana dapat disimpulkan implementasi ini S1 diketahuan ngetiknya masih 2 kali nih ya. Proyek ini dalam pelajaran PAI telah melalui sintaks atau langkah-langkah yang sesuai dengan teori bab 2. Ya, ini nih yang saya bilang itu. Penerapan project based learning telah mencapai indikator keberhasilan di mana peserta didik selalu bersemangat dalam pembelajaran, guru selalu memotivasi peserta didik serta terciptanya suasana kelas yang aktif. Peserta didik saling berkolaborasi, bertukar pendapat dan berpikir kritis dalam menyelesaikan proyeknya. Jadi dia nggak bicara tentang hasil nih, Sejamaluddin gitu ya. Tapi nanti dilihat dulu teorinya siapa nih yang PBL ini yang dia fokus kepada ini keterlibatan. Yang penting mereka proyeknya itu bagus dan mereka itu senang gitu ya. Hambatannya di sini itu misalnya itu peserta didik waktu dan juga lingkungan. Kadang waktu biasanya itu kenapa? Karena panjang proyek listening itu perlu waktu sementara orang pengennya cepat gitu ya. Ini aja tuh, lihat bab 1 standar ya begini tuh. Tuh. Ya bab 2 ini jadi jadi saya mulai tinggal ngambil aja dari sini gitu ya. Tapi nanti jangan satu dari beberapa bagian tentang C itu di C nih yang di ini nih. Ya di project based learning. Biasanya di sini nggak ada, tapi di sini kayaknya lengkap juga nih di halaman berapa nih? 12. Kita lihat di halaman 12. Ya. Jadi semuanya itu ada di internet itu, tinggal kita mau apa enggak nyarinya gitu ya. Nih, halaman 12.
Nih ya, tuh dari sini nih mulai dari project based learning, pengertian project based learning, ya kemudian bawahnya lagi panjang gitu ya pengertiannya itu. Nanti baru ke apa lagi nih, tujuan nih, tujuan dari project based learning, kelebihan dan kekurangannya. Nah, termasuk nanti standar ukuran keberhasilan. Ya, ukuran keberhasilan project BBL itu apa sih sebenarnya? Tuh, ya dinilai semuanya sampai kepada nanti teori-teori yang tentang PBL itu. Tuh, ini itu sebenarnya tuh ukurannya nih, ya sintaksnya itu seperti ini, gitu. Jadi dia mungkin dia nggak fokus ke nilai, baru ke PA. Ini ngetiknya juga salah nih, pengertian nih, bukan pengertian. Oke ya, yang ini juga sama nih, tinggal dibuka lagi ya yang artikel ini, terus yang ini juga sama, ini jurnal lebih bagus lagi bagi 2025 nih. Implementasi model project based learning berbasis literasi pada pembelajaran PAI berbentuk sikap moderat siswa ya. Penelitian di SMP Negeri 18, SMP swasta Wijaya Kusuma dan SMP swasta Al Falah Kota Bandung. Ini apa nih? Doktoral tesis. Wah, ini cocok nih, Pak Jamuludin nih. Ini apa? Apa ya? Ini itu disertasi. Tuh, ini alma mater saya nih, tuh ya. Ini tinggal cari aja, seperti itu gampang. Ya, ini juga sama. Ini ke jurnal. Ini sangat bermanfaat. Implementasi metode dalam pendidikan agama Islam di sekolah menengah pertama tuh. Jadi yang jurnal, yang skripsi tadi tidak dipakai, tapi cari biasanya mereka tuh dipraktekkan di jurnal, di apa ditulis di jurnal tuh. Jadi banyak banget gitu ya zaman sekarang itu kita tuh di paling belakang ya, kita tuh paling buncit sekali bahasanya itu untuk penelitian ya. Jadi nggak ada alasan tuh, udah pas saya nggak nemukan apa-apa nih Pak. Gitu. Itu satu lah ya. Jadi coba nanti di Oke. Google aja lah. Kalau mau pakai AI juga tadi pakai SciSpace sebenarnya juga cukup bagus, lebih banyak juga gitu ya. Kalau riset Rabbit itu biasa luar negeri, Publish or Perish juga Indonesia juga banyak juga. Cuma kadang puyeng jadi kebanyakan. Udahlah yang simple aja lah pakai Google aja. Yang penting tadi PDF ada filenya, filenya disimpan untuk bukti. Ya, kalau jurnalnya ada, nanti diletakkan di daftar pustak. Nah, seperti itu. Oke, makasih Sadullah. Yang lain siapa nih yang mau nanya lagi? Atau Sadullah mau nanya lagi juga boleh, silakan. Cukup. Cukup ya. Oke, baik yang lain silakan. Siapa? Ada Ustaz Dimas mau bertanya silakan. Nanti kalau kesulitan kita bisa lebih spesifik terkait dengan apa penulisan tesis. Dan jangan lupa, mungkin di pertemuan depan saya juga mau ngasih bukan tesis juga, tapi kita mau ngasih untuk challenge di UAS kita ini juga, ya. UASnya kira-kira yang menantang atau tadi kalau saya yang bisa buat latihan saja lah, ya, buat latihan dan kemudian kayaknya sudah ada yang ngirim untuk UTS-nya dan UASnya juga itu, ya. Nah, jadi nanti ada tambahan. Tapi saya inginnya itu adalah dari sekarang karena saya tidak mau istilahnya itu UAS kemudian dikirimkan udah nggak ada koreksi, nggak ada revisi. Saya pengen ada revisi, ya. Saya sudah pernah kirim itu belum ya? Kalau tidak nanti saya kirimkan untuk template-nya, ya. Template, kalau saya template yang paling gampang itu saya biasa ambil dari yang edukasi Islami yang di STI Al Hidayah, itu juga udah cukup sih menurut saya, ya, untuk dijadikan sebagai apa namanya referensi, bukan referensi, sebagai template. Saya kirimkan ini ya, saya kirimkan di chat room. Nanti yang pakai laptop boleh boleh apa di download ya, template template eh, untuk jurnal edukasi Islami. Sebenarnya yang lain juga boleh tapi biar jadi standar lah ya. Oke, saya kirimkan di chat room untuk template edukasi Islami. Ini yang akan dijadikan UTS kita, gitu ya. Jadi topiknya apa? Topiknya yang kemarin. Ya, jadi yang dipresentasikan kemudian dikonvert dalam bentuk Word ya sesuai dengan template yang ada di sini.
Buat apa template? Template itu kalau bahasa simpelnya agar melatih kedisiplinan, agar mengikuti, agar ada standar. Oke, Bu Eli bisa di-download ya untuk template-nya atau yang lainnya silakan template. Pokoknya untuk UTS-nya Bisa. seperti itu. Bisa? Oke, baik. Bisa ya template edukasi Islami. Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, terima kasih. Ya, nanti tinggal di-share lagi di grup ya. Jadi untuk UAS kita itu seperti itu ya, seperti itu template-nya, contohnya. Judulnya bagaimana? Nah, nanti ya karena kemarin kelompok ya silakan dibuat kelompok. Tapi kalau kesulitan karena tempat, karena lokasi, karena komunikasi, sendiri aja juga nggak apa-apa. Hanya Buromla kan kemarin sempat sendiri ya. Jadi nah saran saya juga biar bisa buat latihan yang agak nyerempet-nyerempet ke rencana tesisnya. Misalnya nih, Bu Romla, saran saya kemarin kan implementasi ya. Implementasi atau atau evaluasi boleh, pembelajaran, evaluasi pembelajaran atau evaluasi kurikulum pendidikan agama Islam di SD Negeri Pasir Eri. Nah, itu aja gitu ya. Yang lain sesuai dengan tugas yang kemarin ya, dengan yang dipresentasikan. Jadi masih nyambung gitu ya, masih nyambung dan datanya sudah ada ya. Oke, Oke, sampai Pak. sini ada pertanyaan. Kita masih ada waktu, tenang. Ayo, saya mau nanya lagi. Saya dulu mau nanya lagi. Ya, dan cukup, cukup. Saya Abdul rencana mau meneliti tentang apa nih untuk tesisnya? Tentang karakter siswa, Ustaz. Dari sisi apanya? Karakter siswa. Dari sisi peningkatan karakter siswa. Heeh. Melalui apa? Upaya, gini Ustaz, upaya guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan karakter Islam serta didik. Oke, kayaknya boleh ditulis di chat room, Ustaz Abdullah. Tapi kayaknya terlalu apa ya, simple banget ya kayaknya ya peran guru gitu ya. Perannya ya udah emang udah tahu gitu ya. Perannya itu yang meningkatkan meningkatkan inilah, meningkatkan, mewujudkan gitu ya karakter Islami, karakter ya karakter yang baik gitu kan ya. Coba boleh ditulis dulu biar kelihatan kalau ada Ya, tulisannya biasa kita bisa ngelihat oh harusnya arahnya itu ke sini gitu. Ya jadi kalau peran sih kalau bisa kalau saran saya kalau S2 itu jangan hanya peran ya. Kalau peran itu ya udah tahu peran guru ya ini mendidik gitu ya. Gitu. Jadi mungkin kalau implementasi dengan ada tambahannya itu masih bisa lah gitu ya. Walaupun saran saya itu yang lebih inilah yang lebih ada manfaatnya karena PAI ya di PAI-nya gitu ya. Kalau setelah itu kemarin tuh di SD misalnya gitu ya, di SD ya nggak apa-apa juga gitu. Cuman jangan implementasi manajemen. Kalau implementasi manajemen tuh nanti jadi ke apa menjadi MPI prodinya manajemen pendidikan Islam. Padahal kita itu PAI tuh ya. Kayak satu lah boleh, udah tulis belum? ya Ustaz, ini Ustaz. Bisa saya menulis nggak di HP? Yang lainnya gimana nih, teman-teman semuanya? Ya, ada Ustadz Heru Pramoko, ada Kang Hidayat kemarin sempat ini juga nih, Kang Lik nih, Kang Hidayat nih. Kemarin sempat WA, jadi kalau menurut saya sih ya di sini aja gitu ya. Kalau WA ya insya Allah saya jawab juga, cuma kadang perlu panjang gitu jawabannya gitu, jadi lebih detail. Silahkan kalau Oh, kosong nih, siap, Pak Kang Dokter. Hidayatullah kemarin judulnya apa? Boleh diulang lagi. Siap. Nanti, dar. Implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis student center learning dalam mengoptimalkan keaktifan dan pemahaman murid. Nanti saya kirim. Oke, ya masih bisa lah implementasi gitu ya di mana di Salaka sana apa di Aldepos. Ya, Iya, di jadi Aldepon. implementasi ya. Nah, di implementasi. Cuman tadi sebagian besar tuh seperti Ustaz Abdul juga ini ya. Ini dia sebenarnya
kayak proses gitu ya. Jadi meneliti proses itu sebenarnya perlu pendekatan khusus juga sebenarnya itu proses itu. Kalau kuantitatif kan memang sudah gitu ya. Sudah eksperimen itu belum gitu ya. Jadi kalau mamanya apa meningkatkan itu sebenarnya perlu kalau di perspektif kualitatif itu dia perlu lebih mendalam gitu. Kenapa? Karena upaya misalnya itu untuk meningkatkan kalau di sini nih ya Sadullah ya upaya guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan karakter Islami peserta didik kelas 4 di SDIT Swiss Taman Sari Bogor. Ini kan pertama upaya guru bahasa lainnya itu kan strategi ya. Jadi strategi yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan karakter Islami. Ya mungkin ya bisa aja sih diterima gitu ya sebagai sebuah riset sebenarnya sih bisa gitu ya. Jadi bagaimana guru di sini guru pendidikan agama Islam, gurunya ada berapa Ustaz Abdullah yang PAI? Untuk yang sertifikasi sekarang baru satu, Ustaz. Ada berapa? Satu, satu orang. Kemarin alhamdulillah udah sertifikasi guru PA-nya. Baru satu ya? Satu. Cuman kalau di setiap kelas sebenarnya ada. Maksudnya yang udah sertifikasi gitu, Ustaz. Jadi yang Iya, dia guru kelas gitu ya. ngajar. Jadi iya, harus dipastikan dulu. Kalau ini kan upaya guru pendidikan agama Islam tuh. Jadi guru pendidikan agama Islam. Sementara kalau satu gitu ya, kualitatif sih sebenarnya bisa aja sih gitu. Tapi kok kayaknya level S2 gitu atau mungkin apa ya kurang berdampak gitu loh. Kurang berdampak gitu. Ya udah tahu sih gurunya itu ketika meningkatkan karakter Islami harusnya itu kan secara keseluruhan kalau mau jangan hanya guru PAI tapi keseluruhan guru atau mungkin program ya. Jadi program yang ada di sekolah itu di Swiss itu untuk meningkatkan ya atau membentuk atau mewujudkan karakter Islami ya. Nah, karakter Islaminya ini kan sebenarnya perlu diobservasi. Apakah karakter Islaminya itu hanya di sekolah saja? Ya, jangan-jangan di rumah itu berbeda, gitu kan ya? Ya bisa aja di sekolah, gitu misalnya menjawab salam, gitu ya, tersenyum, gitu ya, kemudian mungkin sholat duha, gitu dan sebagainya. Nah, karakter Islaminya juga memang perlu didetailkan. Ya, ini sebenarnya nggak ada habisnya juga tentang karakter Islami. Cuman kalau kalau hanya guru, apalagi gurunya hanya satu, ya kayaknya nggak apa ya kurang aja sih sebenarnya. Kecuali gurunya itu memang berprestasi luar biasa gitu, ya Sebenarnya kan? gurunya Gurunya berapa ya, saat dulu tadi? Kalau dengan guru kalau kelas ya, kalau guru secara ini setiap setiap kelas itu ada guru PA-nya yang Ustaz, ya. Setiap kelas gitu di sini. Jadi setiap kelas ada dua guru walas dan guru mapel gitu. ini ada berapa guru mapel PAI? Guru mapel berarti ada tujuh. Kalau yang ikwannya, soalnya kan ada tujuh rombel ya, Ustaz. Dia satu-satu memang. Jadi setiap kelas itu ada guru PA-nya dan walasnya gitu. Jadi ada guru pendamping, pendampingnya itu jadi wali apa? Jadi guru PAI gitu, Ustaz. Guru PAI di situ ngajar apa? Mata pelajaran apa? Akidah, adab, sejarah seperti itu, Ustaz. Adab, Oh, dia sejarah dimasukkan gitu. ke semuanya berarti ya satu-satu ya PAI-nya itu Ya, ya. semuanya. Jadi di sini bukan Hmm. satu ini apa pelajaran PAI gitu, bukan satu buku gitu. Ya, ya, ya. Kayaknya ini Jadi perlu lebih ini deh satu nih. Perlu lebih mendalam. Pertama, apa ya? Pertama tadi gurunya gitu ya, guru PAI-nya itu kan memang betul. Mungkin kalau lebih dari 7 masih bisa lah gitu ya. Kemudian karakter Islaminya juga gitu. Ini kayaknya perlu dipertajam lagi kayaknya gitu ya. Dari sisi mungkin bahasa jangan pakai upaya kayaknya. Kalau mungkin lebih bagus itu pakai strategi agak mendingan lebih meningkat lah strategi. Coba Ustaz Abdullah cari di internet di Google tadi itu judulnya ada strategi. Strategi guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan karakter Islami peserta didik SD titik PDF gitu ya. Oke, tadi saat itu sudah ngirim tapi di ini lagi saya Hidayatullah. Boleh diketik lagi ya biar tadi agak kebaca tadi belum kebaca semuanya tadi. Boleh diketik lagi saya Hidayatullah ya. Oke, saat jadi dulu di coba sini cari pakai apa? oh, ya.
Soalnya kalau upaya itu biasanya gaya-gaya apa skripsi biasanya itu. Nah, upaya guru pendidikan agama Islam atau tadi ada peran juga gitu ya. Oke, kita ke Ustaz Abdullah dulu. Ustaz Abdullah cari dulu ya. Saya Hidayatullah, implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis student centered learning dalam mengoptimalkan keaktifan dan pemahaman murid di SMP Al-Depos Boarding School Tanjulaya. Ini ya ya bisa sih kalau memang masalah di situ adalah student center learning. Jadi nanti Ustaz Jamaluddin di bab kedua itu membahas secara detail tentang apa sih sebenarnya student center learning, kemudian ukuran keberhasilan ya, ukuran keberhasilan dari student center learning, kemudian juga tujuannya ya, manfaat dari mengoptimalkan keaktifan. Ini sebenarnya kesannya judulnya itu simple, tapi kalau secara metode penelitian, Ustadz Hidayatullah ini harus betul-betul tadi mampu menggambarkan bagaimana sebenarnya pembelajaran PA itu berbasis SCL ini, Student Center Learning ini. Gimana caranya? Jangan sampai nanti selevel S1 itu maksudnya itu dia mulai dari yang diwawancarai kurang mendalam, kemudian juga untuk istilahnya observasinya juga kurang, kemudian juga dari sisi dokumennya itu juga kurang. Walaupun di sekolah sendiri kacamata untuk peneliti dengan orang umum itu berbeda. Bahkan tadi saya katakan itu antara guru dengan peneliti itu cara memandangnya itu berbeda. Mestinya peneliti itu dia lebih mendalam. Ini bener nggak nih orangnya begini? Siswanya ditanya, bener nggak nih siswanya itu bisa aktif gitu ya? Nah, hambatannya itu apa saja? Jadi sebenarnya memastikan itu kalau di kualitatif itu ya, di kualitatif itu. Tadi kalau mamanya di satu sekolah, ya memang kalau kualitatif itu bisa gitu ya. Walaupun ada beberapa orang atau kemarin ada beberapa kebijakan sebenarnya ya kalau bisa S2 itu dua sekolah lah ya, walaupun apa kualitatif gitu biar ada perbandingan gitu. Jadi yang melaksanakan student center learning kan bukan hanya di SMP Aldepos, gitu, tapi mungkin ada SMP yang lainnya sehingga kita bisa menemukan variasi. Oh, di sini hambatannya ini, metodenya ini kekurangan. Jadi kita bisa lebih lebih kaya ya dengan referensi. Jadi tidak hanya di satu tempat saja. Walaupun secara penelitian ya boleh saja satu tempat ya. Walaupun kalau di tempat sendiri tadi muncul bias ya, bias dalam penelitian. Kenapa? Karena dianggapnya kita itu sudah tahu ya. Padahal kacamata peneliti harusnya mestinya lebih kritis, lebih mendalam tentang data-data yang ada gitu ya. Jadi implementasi pembelajaran PAI, nah PAI-nya ini juga sebenarnya perlu dibatasi SMP. Kalau di SMP diteliti semuanya, itu perlu waktu lama itu SMP ya. Kemudian kelas 7, 8, 9, kemudian PAI-nya itu nanti bidangnya itu apa di dalamnya itu banyak sekali materi, berat itu, susah itu ya, lama waktunya gitu. Mendingan nanti dibatasi aja di murid kelas 7, murid kelas 8, murid kelas 9 ya. Seperti itu dia lebih lebih spesifik. Ya, lebih spesifiknya kenapa? Tadi filosofi dari penelitian itu kita itu seperti batu bata atau di Google itu dikatakan we stand in the shoulder of giant ya. Kita itu berdiri di pundak para raksasa. Penelitian kita itu hanya batu bata kecil yang melengkapi dari bangunan yang super megah, yang sangat besar. Jadi, oh ya udah saya hanya meneliti kelas 7 aja. Ya nanti yang kelas 8 peneliti orang lain lagi, waktunya berbeda lagi, di sekolahnya beda lagi. Nah, tapi mendalam, tapi betul-betul memang bisa diinikan, bisa dipertanggungjawabkan. PHI-nya berarti kelas itu siapa saja, gitu, siswanya, prosesnya. Ini kan karena biasanya sudah terjadi, kan harus membuka dokumen, harus wawancara dengan gurunya, harus nanya ke muridnya. Kemudian ukuran-ukuran dari kan kita, oh ini tadi keaktifan. Ini kan aktif itu kemarin, bukan sekarang aktifnya. Berarti gimana untuk mengetahui bahwa oh anak ini memang aktif benar gitu ya. Kemudian ini lebih paham ukuran mengukur pemahamannya itu apa? Oh dari nilai. Ya bisa lah dari nilai untuk pemahaman gitu kan. Tapi kan nilai itu bukan hanya pemahaman, tapi nanti ada juga yang sifatnya itu praktik dan lain sebagainya, apalagi di PAI. Nah, gitu ya. Ya, sementara bisa
tinggal dicoba buat nanti verifikasi judul saja, kemudian nanti bisa langsung ke seminar juga insya Allah. Nanti kalau sekolahnya dua ya, ya boleh, atau dekat sekolahnya udah satu aja nggak apa-apa juga. Yang penting paham apa yang mau diteliti, masalahnya itu apa. Ya di sini kan masalahnya berarti student center learning itu kan sebenarnya memiliki beberapa metode tuh, beberapa model. Nah, sebenarnya model yang lebih spesifik dari student center learning, misalnya itu misalnya itu presentasi misalnya Problem. gitu ya, atau mungkin misalnya itu diskusi, itu kan student center learning, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan awal, metode tanya jawab di awal gitu ya. Nah, itu dia bisa lebih spesifik sebenarnya. Kalau student center learning itu sangat luas, tapi nanti akan dibahas, ditulis di bab kedua tentang student center learning itu seperti apa sih sebenarnya. Loh, gimana lagi Kang Hidayatullah? Siapa? Kalau di Kemendikbud makan ada 5 model dari student center learning. Aja tuh. Ya, penjelasannya berarti dijelaskan di bab 2 ya, Bu? Oh, ya, Pak. Iya, betul. Ya, kalau lima-limanya dibahas juga lumayan juga sih itu. Lima-limanya dibahas, lima-limanya diobservasi, diwawancara. Waduh, agak-agak berat juga. Apa aja? Satria itulah. Sudah center learning itu metodenya tiga aja. Ntar dulu, Pak. Lupa. Lupa ya, ya udah nanti aja ya. Nanti kayaknya bisa dibatasi, atau kalau mau tetap lima-limanya ya tadi cukup banyak sih sebenarnya, agak menyita waktu juga, nanti malah datanya itu kurang mendalam sebenarnya. Oke, terima kasih ya. Jadi saudara, kesimpulannya sih bisa dilanjutkan, cuma nanti lebih tajam di metodenya. Perkara tempat mungkin mudah-mudahan sih satu aja bisa lah, gitu ya. Tapi nanti bisa disiapkan untuk yang keduanya juga bisa juga. Tapi rata-rata kalau itu satu cukup lah gitu ya SMP-nya. Kan banyak jumlahnya ya. Oke, terima kasih. Masih ada waktu 13 menit lagi. Silahkan, Terima ada kasih, yang Pak. mau bertanya lagi? Izin bertanya, Bapak. Silakan, Bu Is. Iya, ingin bertanya terkait dengan verifikasi judul yang akan nanti kita ajukan itu Hmm. terkait daftar pustaka, Bapak. Apa ada minimalnya jumlahnya, kemudian tarafnya nasional mungkin ada aturannya atau bagaimana, Bapak? Diulang lagi, yang pertama itu jumlah dari daftar pustaka berapa, Iya, seperti apa. betul. Yang keduanya, Kemudian eh, tarafnya yang nasional berapa atau yang internasional berapa? Apakah ada aturannya gitu, Bapak? oke, terima kasih. Ya, jadi kita perlu pahami penggunaan dari daftar pustaka. Ya, daftar pustaka ditulis sesuai dengan DS2 ini menggunakan body note. Ya, daftar pustaka ditulis berdasarkan body note yang ada di teks. Idealnya adalah ya dari setiap argumentasi yang dituliskan di tesis, di sana ada pendapat dari orang lain, bukan pendapat kita, maka letakkan di situ referensi. Sehingga kemudian ya bukan batasan paling sedikit berapa, tetapi berapa yang diperlukan dalam sebuah tesis atau verifikasi judul atau proposal. Ya, tetapi kemudian ya beberapa ada yang memberikan standar, ya namanya verifikasi judul 10 itu udah terlalu sedikit. Saran saya sih 25 lah gitu ya. Ya, jadi ya mungkin 10 sampai 2, tapi saran saya di atas, pokoknya di atas 15 lah. Jadi jangan sampai hanya separuh halaman. Itu penguji itu dilihatnya nggak enak gitu ya. Cuman 5, apalagi 3 ya. Cuman 5, cuman 7. Satu halaman tuh kalau bisa full lah. Lebih bagus kalau 2 halaman dengan spasi 1,5 penulisannya. Kalau daftar pustaka itu nanti kalau pakai Mendeley kan otomatis. Tapi kalau manual itu ya nama terakhir, koma, nama depan, kemudian tahun, kemudian judul buku ditulis miring, kemudian kota terbitan dengan penerbit. Kalau jurnal nanti tinggal ditambah sesuaikan dengan jurnal, kalau internet dan sebagainya tinggal disesuaikan. Ya, jadi sebenarnya bukan masalah jumlah, tetapi tulisan kita itu memerlukan berapa untuk argumentasi menguatkan dari pendapat kita atau pendapat-pendapat yang dikritik. Oke, itu ya. Tapi kalau saya bilang ya 15, 20, 25. Kalau udah jadi tesis ya kalau bisa di atas 25 lah ya. Kalau belum mau 30 gitu ya, 30, 50 gitu ya. Jadi yang kita gunakan, ingat ini kayaknya sebagian itu harus memahami tentang seperti apa sih sebenarnya referensi itu
dan bagaimana alur penulisan. Jadi sekali lagi referensi dalam bentuk body note ataupun footnote itu digunakan ya untuk menguatkan, untuk membantah, untuk mengkritisi, untuk memberikan dokumentasi dan juga tempat kembali rujukan referensi dari apa yang ada di teks tersebut. Ya, nah sehingga kalau kalau bilang standarnya ya minimal satu halaman itu satu lah gitu ya. Ya minimal lagi dua halaman itu satu referensi. Kebangetan juga sih dua halaman satu. Jadi setiap halaman itu kalau bisa ada referensinya menggunakan body note APA style, kemudian di 7 edition. Jadi hanya nama terakhir, misalnya Pak Ustadz N. Jamaluddin, berarti Jamaluddin, 2025. Nanti wawancara juga sama, ya Ibu Isdariah, 2026 gitu ya. Kalau Ibu Eli Agustina berarti Agustina, 2026. Nah, itu saja. Jadi lebih simpel lagi kalau pakai Zotero atau pakai Mendeley gitu ya. Tapi ya kalau yang belum mendingan udahlah tulis dulu aja. Ya verifikasi juga kalau belum bisa pakai Mendeley pakai Zotero udah ini aja. Iya nanti kalau bilang nanti ini pakai Mendeley ya, iya Pak siap gitu aja. Gitu ya. Kalau memang belum siap, tapi lebih bagus ya diselesaikan gitu kan. Ya tuh kan, ya Ustaz Hidayatullah kan ada punya Ustaz Jamaluddin juga sama nih, problem based learning, project based learning, gitu kan ya. Ya pilih satu aja gitu ya. Jadi kalau student center learning banyak banget gitu ya. Jadi kecil, sempit, tapi mendalam. Itulah filosofi dari penelitian. Ya, tapi nanti santai aja. Nanti juga kalau pas diverifikasi juga akan diperbaiki kok. Ya, jadi nggak usah dipikirkan, tenang aja. Itu ya. Oke, terima kasih tadi dari Bu Is ya. Kemudian tadi satu lagi pertanyaannya apa terkait dengan ini ya, apa sih internasional berapa, kemudian juga yang nasional berapa. Kalau biasanya yang paling pertama itu dari sisi tahunnya. Tahunnya selain kitab Turas itu ya rata-rata ada yang menerapkan 10 tahun terakhir, ada yang 5 tahun terakhir. Tapi lebih mudah, lebih apa namanya kekinian itu akan lebih bagus, terutama teori-teori yang terbaru gitu ya. Tapi kalau buku-buku yang lama yang memang itu tidak ada yang lainnya ya boleh digunakan. Yaitu berarti adalah yang sifatnya itu buku nasional atau internasional tergantung kepada apa yang kita akan kutip. Kalau kita bahas tentang misalnya pendidikan agama Islam di Mesir, ya kalau bisa berarti tulisan yang ada dari Mesir sana gitu ya. Kemudian misalnya PBL di Malaysia, misalnya dari Malaysia gitu ya, atau mungkin teori mengenai cooperative learning, oh di British misalnya, di UK misalnya ya dari sana. Gitu. Jadi bukan tentang berapa presentasi untuk jurnal internasional dan nasional, tapi lihat dari pembahasan utamanya. Ya, dan memang lebih bagus ketika kita bahas tentang discovery learning misalnya, ya kita ambil dari buku babonnya, buku induknya, buku aslinya, kalau bisa bahasa Inggris, minimal itu terjemahan yang memang yang menulisnya itu dari pendapat dari ide pertama, ya. Imam Al-Qurtubi menyatakan dalam kitab beliau di apa Tafsir Al-Ahkam itu ya beliau mengatakan bahwasanya mimbarokatil ilmi idhofatul qaul ila qailiha. Salah satu dari keberkahan ilmu itu adalah menisbatkan, menyandarkan, mereferensikan pendapat itu kepada orangnya. Jadi jangan menggunakan fulan di dalam fulan mengatakan tidak seperti itu. Ya, walaupun sekarang itu yang lebih utama, referensi utama itu adalah jurnal. Tentu saja jurnal ada levelnya. Jurnal yang Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 itu lebih bagus dibanding jurnal yang Sinta 4, 5, 6. Sinta 5 dengan 6 itu biasanya mahasiswa S1. Kualitasnya biasanya itu agak kurang gitu ya. Nah, jadi bisa lihat jurnal dari mana? Ada di sinta.kemenag.go.id ya, atau masuk langsung ke jurnalnya seperti tadi ketika klik, kemudian kita klik jurnalnya, lihat jurnalnya ini Sinta berapa nih ya. Tapi saran saya sih kalau yang sekarang ini nggak usah mikirin Sinta-Sintaan lah gitu ya. Nggak usah mikirin level Sinta 1, 2, 3, 4, 5. Udah yang penting ada dulu aja lah gitu ya. Nah, kalau internasional tadi yang lebih bagus. Kemarin ada juga sih verifikasi judul mencantumkan jurnal internasional, tapi nggak ada hubungannya dengan penelitiannya. Ya nggak bagus juga gitu ya, karena jurnal yang dikutip itu kan sebenarnya yang topiknya itu sama dengan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, seperti itu.
ya. Jadi tidak ada batasan gitu ya. Kalau jumlah tadi kalaupun tanya-tanya ya 25 ke atas lah gitu. Tapi sebenarnya tidak ada batasan, lebih banyak akan lebih bagus. Tapi bukan banyak banget juga karena ada yang ini rasanya kalau pengen banyaknya dilengkapi ditambahin semuanya. Enggak juga seperti itu. Setiap paragraf ada referensinya. Salah juga. Ini di mana pendapat kita? Alur tadi saya katakan alur itu adalah pendapat kita kemudian didukung oleh referensi, baru pendapat kita lagi, baru kesimpulan. Itu alur dalam sebuah pembahasan. Ya, misalnya cooperative learning menurut X ini, menurut ini, menurut ini, menurut ini. Maka inquiry learning atau cooperative learning adalah itu tulisan kita, pendapat kita sendiri itu untuk menyimpulkan. Nah, seperti itu alur dari penulisan. Oke ya. Nah, masih 5 menit lagi nih. Siapa kan? Ustaz Sugeng mau nanya nih kayaknya dari tadi nih. Udah on kamera kan ya. Silakan Ustaz Sugeng, ada yang mau ditanyakan, Mangga? Saya lagi cukupkan. Ada yang mau ditanyakan nggak atau cukup? Cukup ya. Oh iya kemarin Pak Dokter sekalian dah. Ini Ustaz kemarin izin saya kan bertanya yang Ustaz. kuantitatif ya. Ternyata ketika saya cek itu sebenarnya kualitatif Pak Dokter. Implementasi nilai apa lupa sih. Yang judul yang saya pakai gitu Pak Dokter. Iya, kalau implementasi rata-rata memang kualitatif gitu Hmm. ya. Kecuali nanti ada tambahan terhadap atau meningkatkan gitu. Itu kadang bisa masuk ke kuantitatif. Makanya dipastikan dulu implementasinya. Kalau tadi implementasi pembelajaran PAI, nah, mungkin nanti yang tugas saya yang untuk UAS itu adalah kuali aja semuanya. Karena semuanya judulnya sama, implementasi pendidikan agama Islam di bedanya di-nya saja. Itu mau di masjid, mau di pesantren, mau di ma'had terserah. Gitu ya, bebas. Kayak Sasuke gimana? Ada ketahui belum judulnya implementasi apa? Tunggu Pak Dokter saya lagi tadi juga sambil ngedit Pak Dokter. Luar biasa ini ya. Oke, yang lain siapa nih? Masih ada waktu nih, 3 menit. Ibu Zahratul Izin Jannah, bertanya. silakan. Terima kasih Ustaz sebelumnya. Barakallahu fikum. Ana ada beberapa pertanyaan Ustaz. Yang pertama, pertanyaan pertama, apakah ada batas Turnitinnya Ustaz untuk pembuatan tesis? Dan yang kedua, pertanyaan Apa kedua, tadi? kenapa Ustaz? Batas apa? Pertanyaan pertama, adakah batas untuk Turnitin berapa maksimalnya Ustaz? Terus untuk pertanyaan kedua, ini berkaitan tentang judul Ana Ustaz. Insya Allah di sini kan Ana insya Allah mengambil tentang ini Ustaz. Ana ingin meneliti di program sanat di pembelajaran tahsinnya. Insya Allah Ana ini antara dua judul ini Ustaz. Yang pertama, judul pertama itu proses internalisasi nilai disiplin dan ketelitian dalam pembelajaran tahsin untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran santri program sanat. Nah, terus yang kedua itu inovasi strategi pembelajaran tahsin dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran santri program sanat gitu Sat. Terus antara dua itu ya Sat. Terus nanti ketika di program sanatnya apakah Ana juga menjelaskan program sanat ini di bab 4-nya atau hanya di pembahasan konsep di bab 2-nya saja Ustaz. Seperti itu Ustaz. Kurang lebihnya terima kasih jazakumullah khairan Ustaz. Keputus lagi tuh yang nomor 1 tuh. Nomor 1 batasan apa? Kenapa Ustaz? Yang nomor 1 tadi batasan apa? Judulnya Ustaz. Batasan judul. Apa? Kenapa Ustaz? Suaranya Yang apa? nomor 1 pertanyaannya tadi ada tidak batasan? Batasan Turnitin Ustaz. Turnitin dari Turnitin. kampus. Ya. Oke. Terima kasih ya. Jadi dari yang pertama, insya Allah sih kalau di Silzufala ini masih belum ada untuk batasan gitu ya. Jadi bahkan mungkin yang kemarin-kemarin itu belum pakai cek Turnitin lah, belum lah gitu ya. Kalaupun ada mungkin masih di di atas atau mungkin maksimalnya itu adalah 25%, 25 sampai 30%. Kalau UIN itu 20%, beberapa kampus yang lain itu 25%. Mungkin kita masih 30 gitu. Tapi kita masih belum menerapkan sih untuk Turnitin. Yang penting tulis aja dulu.
gitu ya. Itu yang pertama tuh. Oke. Lalu yang kedua terkait dengan tadi penelitian yang rencana akan dilakukan. Kalau tadi yang sebenarnya dua-duanya itu bagus gitu ya. Cuma kalau yang pertama itu nggak usah pakai proses ya, karena internalisasi itu sendiri itu udah proses di dalamnya. Jadi salah satu dari cara membuat judul itu adalah eh, judul itu dia ringkas, padat dan menggambarkan isinya. Dan tidak ada pengulangan. Misalnya analisis ya. Kalau penelitian nggak usah pakai analisis lagi. Kenapa? Karena walaupun tidak ada judul analisis pasti dianalisis gitu ya. Jadi nggak usah pakai kata-kata analisis lagi. Sama tadi proses internalisasi, yang nggak usah pakai proses, langsung aja internalisasi. Internalisasi kan proses, kan di dalamnya udah ada proses gitu. Jadi langsung saja internalisasi nilai-nilai gitu ya. Nah itu ya. Kalau inovasi tadi sebenarnya bagus, tapi dia lebih ke arah model dan dia menjadi sebuah metode. Sepertinya dia perlu eksperimen. Nah ya perlu eksperimen dan diuji coba gitu ya. Kalau kalau dia memang inovasi bahasanya gitu ya. Nah, saran saya mungkin yang pertama saja. Ya, yang pertama jadi diinternalisasi saja. Nah, tapi ya internalisasi itu tapi di situ ada kemungkinan bisa pakai kuantitatif, bisa juga pakai kualitatif. Silahkan ya. Kalau kualitatif berarti memang melihat sebenarnya bentuk dari internalisasi itu seperti apa. Ya, berarti kan itu sudah dilakukan tuh dalam pembelajaran tahfidz Al-Quran itu nilai-nilai internalisasi itu seperti apa gitu ya. Nah itu ya tadi sama di kualitas itu diwawancara, di interview wawancara ya, itu wawancara ya, kemudian observasi dan juga studi dokumentasi secara mendalam. Wawancara nanti dengan siswa, dengan santri, dengan gurunya, dengan ustadznya, termasuk juga dengan mudir, kepala sekolah atau mudirohnya. Seperti itu ya. Nah nanti caranya Bu Zaratujana tinggal cari tadi penelitian yang mirip dengan kita, judulnya itu adalah internalisasi, titik PDF, nah, internalisasi ini titik PDF nanti akan ketemu oh orang lain menulis itu begini. Udahlah, saya daripada nyari-nyari yang baru mendingan yang seperti ini saja dekat-dekat gitu ya, yang pernah dilakukan orang itu yang simpelnya seperti itu ya, aja lebih mudah. Oke, kemudian yang terakhir tadi terkait dengan apa tadi yang terakhir yang ketiga itu? Saya lupa lagi tuh. Ini Ustaz, tentang program sanat. Jadi insya Allah Oh melihat iya betul. Jadi di bab kedua itu sebenarnya dibahas tentang program sanad secara teoritis. Baru nanti di bab keempat itu adalah temuan datanya. Jadi program sanad yang dilakukan di pesantren itu, di pondok itu seperti ini. Ya, jadi bab 2 itu adalah teoritisnya. Oh, program sanad itu penting. Oh, begini-begini caranya, begini-begini teorinya. Nanti yang ada di situ, di tempat lokasi penelitian itu di bab yang keempat. Seperti itu ya. Kalau profil lembaga kadang ada yang meletakkan di bab kedua, kadang ada juga yang diletakkan di bab yang keempat. Itu tergantung biasanya. Tapi kalau dia bagian dari temuan ya berarti di bab keempat. Tapi kalau itu bagian dari kerangka ya di bab kedua. Itu nggak usah dipikirin sih. Yang penting tulis dulu aja profil dari lembaganya itu agar tahu. Gitu ya. Ada juga yang diletakkan di bab ketiga juga di lokasi penelitian. Oke, terima kasih. Kalau kurang nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, luar biasa sekali. Pokoknya ya menulis tesis dengan melakukan penelitian itu adalah latihan untuk kita agar mampu berpikir secara logis, sistematis, empiris, dan islamis. Sehingga nanti ketika sudah lulus, ketika sudah selesai menghadapi berbagai permasalahan, itu kita akan melihat lebih luas ya, tidak hanya dari satu perspektif tapi berbagai perspektif yang ada. Nah, sehingga kemudian diharapkan kita bisa lebih bijaksana dan bijaksini. Ya, demikian wallahu alam bisawab. Mari akhiri sama-sama kita akhiri dengan doa alhamdulillah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Oke, semangat Ustaz Jamaluddin. Lanjut ya. Ya selesai nih. Nanti rekaman